Hello, hello, hello. Hello all. Let me just. Okay, let's see. Halo semuanya. Selamat malam. Malam, Nah, malam, halo. malam. Kok gelap tuh? Ya, ini maksimumnya. Oh, oke. Kalau begitu. You know, you know my place. Tunggu, bisa gak dicobain? Menjadi lebih Tuh. beautiful. Oh, nggak bisa. Oh, oke. Susah. Ini filter. Ya Ya, udahlah. ya. Ya udah. Selamat malam semuanya. Bentar Malam, ya. malam semuanya. Aduh, kenapa suara saya hari ini cempreng sekali? Waduh, ya sudah. Bukannya emang selalu? Oh, sorry. Iya sih. Tolong ya. Nah, ini sebentar Maaf. saya pindahkan sini. Nah, halo, selamat malam Ibu Ane, Ibu Yuda, Ibu Anicen. Ya, Halo, di Ibu Ana. atau Sun. Halo, Atau halo. Misan. Ya. Mhm, gitu. Hari ini kita akan membahas ini ya, Four Season of Business. Cie, langsung saya Mhm. belajar tadi. Apa itu? Hmm. Langsung. Nah, ini sebenarnya konsep yang penting ya ke four season of business. Mhm, Sebenarnya bukan four season sih. Saya sih lebih senang nyebutnya jujurnya lebih senang kita nyebutnya tuh the seasons of business gitu. Maksudnya mhm. kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang kita nggak tahu, tapi eh, banyak orang menyamakan sama season di dunia lah gitu loh. Ya kan ada musim Betul. panas, musim Mhm, semi, musim gugur, musim dingin gitu loh. Nah, jadi semua itu berkaitan sebenarnya sama kehidupan. Nah, baik ya. di Mhm, kehidupan kita maupun juga dalam bisnis sebenarnya itu kita bisa menyadari, kita bisa menempatkan bahwa bisnis itu tuh ada seasonnya lah Maksudnya gitu ya. loh. Mhm. Nah, malam chillingnya nih ya. Semalam-malam Ibu Cinkok, Ibu Devi Safarik. Hello. Nah, sekarang yuk kita panggil-panggil dulu para member. Jadi Ya, bisa nonton bareng karena kalau kitanya sendiri kan mungkin udah ada yang pernah nonton ini ya, pernah nonton yang season kayak gini. Nah, yuk kita panggil-panggil para member supaya merekanya juga pada tahu ya. Minum puer dulu. sip, sip, iya, aku mau minum puer. Ya, loh, diam. Aku, aku nyobain puer dikasih air dingin. Not bad. Kok kalau aku segini loh kok Hmm? kentalnya, puernya. Kalau yang Oh ini ya? juga enggak ya? Hmm. Aku kasih ini air dingin, tapi terus aku masukinnya tiga loh. Oh, itu ya Ya, sebabnya. Karena setahu aku kalau pakai air dingin tidak mungkin segitu kalau cuma satu. Gitu loh. yap, Nah, yap, yap, mari. yap. Heeh. Jadi, yuk dipanggil-panggil Ibu Claudia Kineke, selamat malam. Ya, yang belum tahu saya Rachel Anita. Dan ini Pak Christopher Immanuel. Nah, hari ini kenapa kita sering banget ngebahas soal ini ya, bukan pupuk lagi. Nah, sebenarnya karena ini kan sudah hampir habis ini ya, sudah penghujung tahun. Nah, jadi teman-teman juga bisa sekalian refleksi diri gitu. Bisnis kita di Atomi sudah sampai mana? Jadi kita bisa tahu harus ngapain ya gitu di tahun depan. Yap. Oke? Ya. Halo Ibu Alia Ulfa. Yuk, mari yuk kita ituin. Saya juga baru dengar ini pertama kali dengar dari Pak Ken. Ya, Yap. soal season bisnis. Terus udah gitu soal kenapa kita sering juga membahas soal ini ya, change mindset, maksudnya mindset sukses itu kayak gimana, segala. Hmm. Karena kemarin-kemarin sudah pernah dibahas ya, kalau di grup saya, bahwa ternyata kalau kita hanya membicarakan produk saja, maka tidak akan berkembang nanti jaringannya ya, gitu. Kitanya nggak berkembang, jaringannya nggak berkembang, gitu. Jadi kalau misalnya kita terus belajar, gitu, tuh kita terus belajar cara apa ya, memperbaiki mindset kita sendiri dan orang lain itu lebih berguna sih kalau di grup saya ya. Mereka jadi jauh lebih cepat berkembang, Betul. kerasa kok. Gitu. Ya, Jadi, jadi kita halo-halo lagi. betul. Halo.
Ya betul Halo, semua Ibu ya. Emilia. Maksudnya Mhm. Ya. kalau menurut aku ya selain cuman mindset ya ini semua berkaitan, semua ini nanti sebenarnya berkaitan dengan mindset yang kita udah belajarin ya selama ini ya. Karena logikanya ya kalau kita nggak aware, kalau kita nggak menyadari, ini yang seringkali menyebabkan kita Mhm. bisnis tuh nggak bertahan lama juga gitu loh. Karena Betul. kita Betul. berekspektasi, kita punya mindset tuh kita mau ekspektasi, oh masuk ke bisnis MLM, nah ekspektasinya cepat kaya gitu loh. Nah sementara Nah, setelah kita mhm. ketemukan momentumnya itu kan maksudnya ya ada yang momentumnya langsung naik, naik terus gitu. Lebih lama momentum naiknya. Tapi giran Nggak lagi pernah stagnan muter. kalau lagi nggak pernah turun-turun gitu kesannya. Nah, tapi kan itu kan nggak Ah, mungkin juga gitu kan dalam hidup ini kan nggak mungkin juga. Ya makanya ini yang kita harus sadarin gitu. Maksudnya ini pentingnya. Ada Cieni tuh. Halo halo, Cieni. Ci. Wah, Ci, ini Ya, lagi musim winter dalam dahsyat. arti yang sebenarnya. Nah, Betul. oke. Ya udah nanti kita 1 menit lagi udah gitu teman-teman ajak-ajak para membernya. Sesudah itu kita mulai ya. Nah, saya hai dulu Ibu. Ada Christine, halo. Ada Ibu Sulina Sylvia, halo. Ada Ibu Maitri, halo. Ibu Sintiawan, hello. Tan Mansur, but yeah, unfortunately, this is in Indonesia again, so maaf ya kalau tidak mengerti. Nah, I'm sorry if you don't understand, I mean. Nah, halo Ibu Yeni Ibrahim. Nah, ada Ibu Emilia Pita katanya halo Pak Christopher dan Cirecel. Nah, Halo semua. hmm, gitu. Jadi sebenarnya menarik loh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum pernah belajar ini ya, belajar tentang apa sih season of business ini rame loh. Kalau kata Hmm, saya ya, jadi kita mengerti, oh sekarang saya lagi di mana kan nggak mungkin di musim dingin terus ya, pasti ada lah musim musim seminya gitu, musim-musim yang lain. musim Betul. dingin. Jadi kita Hmm, tuh bisa apa ya, maksud saya tuh kita bisa ini kok appreciate every season. Jadi kita tuh berterima kasih pada kita itu ada di mana sebenarnya gitu ya. betul. Kayla Sandra. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita terus-menerus ngerasa, aduh kok saya nggak ada kemajuan. Kadang orang gitu loh, nggak ngerti gitu bahwa Hmm. dia itu udah masuk ke spring gitu. Mm-mm. Nah, Ya. kadang-kadang bukan bukan cuma soal mereka nggak menyadari ya, tapi Mhm. kadang-kadang mereka juga jadi gini, eh, fungsinya kita tahu sebenarnya kalau yang aku ngeliat gini ya, benefitnya ya, keuntungan buat kita kalau kita tahu season-season dari bisnis. Sebenarnya itu kan semua Mhm. common sense ya, maksudnya masuk akal. Semua itu semua hal yang masuk akal, yang sebenarnya tuh kalau mau dipikirin logis gitu loh. Tapi keuntungannya yang saya ngeliat gini, selain kita tahu jadi kita bisa menyadari dan kita bisa mengapresiasi apresiasi bahwa kita tuh ada Mengapresiasi. di musim kita Mhm. itu di musim yang mana supaya kita bisa tahu oh ya kalau lagi kayak gini, tapi di lain hal itu juga supaya kita tahu ekspektasi kita kayak apa. Kalau kita udah tahu, oh dalam setiap musim itu dalam setiap bisnis itu ada beberapa musim akan terjadi, misalnya kalau musim dingin apa yang Mhm. harus kita ekspektasi. Nah, kalau dalam lagi musim dingin gini, kalau gitu kita mesti ngapain? Karena logikanya, kalau lagi musim dingin, kita nggak mungkin kita menuai. Betul. Mhm. Nah, ini kan yang makanya gini, seringkali kita maunya menuai terus, semuanya kita menuai terus. Nah, ini yang seringkali terjadi yang maksudnya gini, kita nggak tahu, oh kita ada di musim mana. Pokoknya kita gebek aja terus, maunya, oh narik Mhm. sales saya terus sales, terus sales, Ya, terus ya, ya, produk, betul. terus produk. Nah, Kalau ini enggak yang ini kok menurut aku, eh, hmm, hmm. membandingkan sama si sponsor gitu. Padahal si sponsor mungkin Ah, lagi musim musim spring ya, kitanya lagi musim betul, dingin. Kita betul, ngebandinginnya, wah sponsor saya kok bisa gitu, kita harus ikut menuai. Itu jadi pusing betul, nanti ya. Jadi yuk betul, kita betul. pelajari juga ini. Ya, tidak semua Mm-mm. orang kan sama musimnya. Begitu. Ya, Ya, mau kita mulai saja ya, Kak? Yuk. oke, no Nah, worries. jadi saya buka aja ya karena takutnya Ya, nanti aneh ya. Kalau beliau mm-mm. di sini malah pas jam, tapi kalau dia di Australia jadi lama. Nah, Ini oke. Nah, berarti udah jam mhm, 12 lewat ini. ya. Kalau di sana ya. Nah, jadi Ya kalau di sono. selamat malam teman-teman. Jadi hari ini kita ngebahas ini ya, Four Season Hmm. in Business. Nah, di sini itu kan ada kita samain dengan cuaca ya. Kita samain ada spring, musim semi, ada Hmm. summer, musim panas, ada juga musim gugur, autumn, dan juga ada musim dingin, winter. Nah, teman-teman ada di mana? Nah, kita mau bahasnya dari mana kok? Dari bagus ke jelek, dari jelek ke bagus. Terserah mau
yang mana ya kita mau bahas dari Oke, semua ya season udah. yang maksudnya gini loh. eh, Intinya kan sekarang gini, setiap musim itu mempunyai gerak yang kita harus mengetahui alurnya kita mesti kemana. Nah, Betul. kayak contoh, kalau musim kita ambillah yang paling yang enaknya dulu, musim summer. Musim Mhm. summer itu diibaratkan sama dalam kehidupan nih. Summer itu biasa orang-orang tuh happy, senang, Mhm. Jadi summer dulu ya. ceria, Mhm. summer. Nah, itu kan di mana musim di mana orang tuh pergi ke pantai. Logikanya tuh, wah, have fun lah. Biasa itu musim Mhm. yang kita have fun. Di mana kita ke sana tuh, wah, banyak acara, banyak yang kesannya tuh lebih mewah gitu, lebih wow gitu buat ke kita Mhm. semua. Nah, kalau kita ke bisnis, ini kita digambarkannya ini adalah di mana musim ini kita tuh manen, lagi Mhm. manen. Ngomong Betul. dikit, orang join. Ngomong dikit, Benar. produk kejual, gitu. Es, Ngomong dikit, jalan terus. Oh, luar betul. biasa, gitu. Ya kan? Nah, inilah dimana kita mesti menyadari bahwa inilah musim-musimnya dimana, oh ya ini lagi momentum nih, dimana Mhm. kita lagi, oke, kita lagi mengejar untuk penjualan, kita lagi mengejar untuk Ya. rekrutnya kita, membernya kita berkembang, grup kita berkembang. Nah, ini yang kalau aku rasa, ups, ini saya yang salah, apa? Oh, Bukan, bukan. bukan. Baik. Saya bingung, Baik, baik. tiba-tiba hilang. Oke, Mhm. iya. Jadi jadi musim 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 summer itu adalah musim yang dimana kita harus menjadi bahwa itu adalah musim dimana kita manen. Benar-benar kita Betul. harus tugasnya itu adalah kita benar-benar churning membership kita, churning di bisnis kita tuh kalau di Atomi artinya kita either member kita growing atau salesnya kita growing, gitu aja. Nah, Mhm. tapi setelah itu habis musim musim panas terjadinya musim apa? Musim gugur. Tunggu dulu. Oh, Nah, jadi kalau musim kita ulang dengan hmm, cara cara Ibu Dona supaya mungkin baru pada sip, mengerti. ya. Ya, jadi gini ya. Kalau musim panas itu mungkin kalau teman-teman ngelihat para sponsor lah di mata teman-teman ya, bukan di mata Hmm, sponsornya. Di mata teman-teman ngelihatnya, oh para sponsor itu ngomong sedikit dapat join gitu ya. Ngomong sedikit itu orang join, orang beli produk gitu. Karena ada beberapa orang yang hmm, ngomong ke saya, enak ya jadi kunci ya, kalau ngomong sedikit hmm, langsung join. Nah, sebenarnya saya juga ngalamin semua itu ya. Jadi yang hmm, teman-teman lihat itu sekarang adalah hasil dari saya menanam di musim semi ya hmm, dan bertahan di musim dingin gitu. Jadi sebenarnya nggak ada semua yang langsung bisa summer terus gitu. Hidup kalau summer betul. terus ya kita semua juga pasti seneng ya gitu. Siapa sih yang nggak seneng gitu tinggal ke pantai, kita happy-happy gitu. Hmm, Terus udah gitu orang orang kayaknya kita semprot aja kan kadang-kadang ada yang bilang ya, "Ci, kayaknya kamu kalau bawa oil serumis semprot aja juga orang join." Enggak, betul. teman-teman ya. Saya sering ngobrol sama Pak Christopher, cara saya membuat orang join di kereta itu bukan cuma sekali semprot oil serumis, teman-teman. Saya Hmm, semprot sekali, saya diem, saya buat kontak mata, saya senyum dulu gitu ya. Karena harus ada hmm, relationship kan gitu. Nah, hmm, kemudian saya semprot lagi. Ada, itu semua ada. Itu kita harus menuai, kita harus menanam dulu benihnya ya. hmm, Sampai hmm, terakhirnya itu kita senyum ke dia terus bilang, "Mau coba?" Nah, itu tuh harus ada prosesnya. Nah, kemudian di summer itu ya saat kita menuai semua itu gitu ya. Nah, jadi hmm, kalau teman-teman yang sekarang lagi ada di summer, nah itu kan kita senang banget ya, kayaknya kita memperkenalkan bisnis tuh gampang. Kita diam aja, hmm, orang pada nanya, terutama kalau udah mastership sih kok. hmm, Sebenarnya itu kerasa hmm, banget ya. Makanya teman-teman yang belum mastership, saya hmm, anjurkan mau bisnis yang benar, ya harus kejar mastership. Bukan betul. memaksakan diri mastership itu beda banget ya. Tapi harus kejar mastership. Karena apa? Karena ya kayak sales master itu seperti manajernya gitu. Jadi kalau teman-teman datang terus ada di belakangnya ada sales master. Itu orang-orang kan ngerasanya oh dia paling enggak udah sampai ke sales master nih gitu. Hmm, Di Atomi gitu ya. Apalagi ya misalnya Anda sudah jadi diamond. Diamond itu kan berarti udah manajernya udah di atasnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ya gunakan produk, share the product, buat jaringan dan kemudian ya kejar mastership. Kalau teman-teman ingin summer gitu karena nggak mungkin gitu ya begitu masuk ke Atomi langsung pengen summer gitu
belum pakai produk, belum pakai apa-apa, pengennya udah summer terus, orang-orang datang segala macam. Tidak semudah itu ya. Jadi bertahap saja, lakukan bagian teman-teman, dan kalau kata saya yaitu kejar mastership ya. Kejar mastership itu sebenarnya ini saya paling sebel kalau kalau poni udah kiri kanan. Biasalah. Nah, terus jadi kalau kejar mastership itu sekarang ada yang namanya semi sales master kalau buat teman-teman yang Yap. baru sambil bergabung ya, supaya kita jangan jangan pindah dulu ke gugur ya, ke summer dulu bagian happy-happy. Nah, ya Sam, winter enak, bisa bisa belajar di winter. Cuman gini, kalau di summer gitu, itu adalah saat dimana teman-teman tuh lagi di puncak-puncaknya. Semua orang mau join, semua orang lagi senang sama teman-teman gitu ya. Teman-teman kayaknya jual apapun gampang. Pada saat itu kejarlah mastership gitu. Mulai bikin rencana karena nggak mungkin ini Atom itu bisnis ya. Tidak mungkin teman-teman memperlakukannya dengan cara sharing is caring nanti dia jadi gitu. Itu auto sales master itu diperjuangkan. Pada pertamanya itu diperjuangkan ya. Hmm. Teman-teman harus ngapain? Ngajarin belanja. Terus teman-teman harus ngajarin cara belanja seperti apa. Kalau ngajarin cara belanja aja nggak mau, ya tidak mungkin summer. Terus udah gitu ngajarin cara masukin orang. Jadi maksudnya udah orangnya tertarik mau mau pakai apa sih produk Atomi itu, apakah nelepon sponsor tolong dimasukin? Ya tentu saja tidak ya gitu. Teman-teman harus belajar sendiri. Nah, kalau teman-teman semua lagi hebat-hebatnya nih, lagi summer-summernya Hmm. nih, semua terjual, tapi setiap kali mau jual apa-apa, telepon sponsor. Halo, ini harganya berapa? Aduh, itu bisa jadi winter, teman-teman. Ya, Hmm. karena terlalu lama gitu. Jadi, untuk mempertahankan summer di tempat kalian itu, berarti kalian itu harus edukasi terus para member. Jadi bukan artinya di summer itu happy-happy gitu ya, tanning gitu ya. Mungkin kalau happy-happy tanning kalau udah saya udah pernah nanya ke Ibu Aprinda ya, Ibu Aprinda pernah nanya ke salah satu crown nggak tahu Royal. Kalau kita Hmm. sudah di Royal di apa sih apa Master Club kok yang Yang dapat 100 Royal juta? Mm, Royal Leaders Club. Royal Kan ada yang Leaders Club. kan Mm, Royal Leaders Club itu yang udah mm, kayaknya udah 100 juta ya. Hmm. mm. Nah, teman-teman bisa bersantai gitu ya menikmati summer itu kalau Hmm. di Royal Leaders Club. Kalau teman-teman belum masuk situ, ya tidak bukan pada saatnya gitu ya. Jadi teman-teman tuh summernya itu masih diperjuangkan gitu. Nah, Hmm. jadi kalau misalnya teman-teman yang sekarang lagi summer, terus ngerasanya, ah ya udahlah saya nggak usah lagi edukasi member lah, saya udah auto kok gitu. Nah, autonya itu sudah auto beneran atau auto yang pertahanan di belakang doang gitu. Kalau Hmm. misalnya auto pertahanan ya teman-teman mungkin bisa masuk ke musim gugur ya. Nah, sekarang mari membahas musim gugur. Ayo, kok Kris, maaf tambahnya Nah, panjang. nggak apa-apa. Maksudnya betul gitu, itu semua betul. Nah, makanya sebenarnya kamu jadi malah mengcover banyak sih kalau menurut aku ya. Itu udah nah, problemnya adalah banyak orang tuh maunya kita di summer doang. Tapi masalahnya setelah summer datang fall. Ya. Nah, setelah summer ada fall, ada musim gugur. Di mana di musim gugur ini adalah di mana bisnis kita itu mulai dalam arti kata stagnan gitu loh. Betul. Nah, ini di mana PV terus berjalan. Ini sebenarnya jalan terus PV jalan terus gitu. Ya. Tapi monoton gitu, monoton. Nah, ini di mana mulai kita ini harvesting terus. Harvesting ya dalam arti harvesting tapi udah nggak seperti kayak dulu ya kayak kayak dulu gitu. Kayaknya seperti momentumnya tuh kayak seperti hilang, udah kayak Nah, menghilang, tapi lagi menurun. Jadi ini ngomong kasarnya kita kalau awalnya kan naik, nah ini lagi growing, nah ini nih summer nih, pas lagi fall ya namanya kan, nah pas di atasnya kan ini summer nih, ya kan kalau spring kita lagi naik ke atas, nah ini summer tuh yang di atas nih, lagi muncak-muncaknya, momentumnya lagi kuat-kuatnya, grup kita lagi heboh-hebohnya. Nah pas lagi fallnya itu giliran dimana kita tahu bahwa bisnis kita itu udah lagi mature, bisnis kita itu udah mulai lagi mengalami yang namanya what else? And karena kok aktivitas cuman begitu, mulai tuh momentum mulai kayak menurun.
tapi bukannya artinya nggak ada growth, enggak gitu loh. Nah, Ya. di musim inilah yang dimana kita harus mulai menjaga yang namanya motivasi diri kita. Kita mesti harus mengembangkan dan kita melihat, oh bagaimana siapa nih di sini nih momen-momennya di mana kita mesti bisa melihat, oke, siapa dari bisnis kita yang bisa melihat, oh kalau momentum lagi mulai berang, dia tetap orang-orang yang bisa berjalan terus gitu. Nah, ini Ya. yang kalau menurut aku kita mesti bisa melihat, oh bisnisku lagi musimnya nih mulai udah nggak momentumnya kayak dulu nih. Udah mulai lagi turun ke bawah. Nah, bukan turun ke bawah bukan artinya kita ngedrop, bukan gitu loh. Nah, Tapi kita mulai ada merasakan yang namanya, momentum. oh euforianya Eh, udah hilang ya. gitu loh. Euforianya hilang gitu loh. Nah, euforianya hilang, then what gitu loh. Nah, disitulah yang kita harus menemukan. Ini yang kalau menurut aku ini adalah momen yang paling penting. Ini yang menentukan bahwa nantinya kita di winter itu akan lewat atau enggak. Musim fall itu yang paling menurut aku tuh paling kritis. Kenapa? Karena musim fall itu kita masih dapat income, kita masih dapat momentum, walaupun nggak besar, tapi kita bisa jadi complacent nantinya. Kalau kita Iya. complacent di musim fall kita nggak prepare, Complacent bahasa ada Indonesianya apa oh kok? complacent itu nah, oke. Complacent itu artinya kita sudah terbiasa. Jadi kita Ah, terlalu nyaman. Jadi kita tuh eh, nyantai ya, ngomong kasarnya jadi santai. Kita nggak berhati-hati melihat situasi dan kondisinya kita. Oke. itu betul-betul. Nah, sebab itu terjadi dalam grup aku juga guilty as charged lah. Kayak gini kita semua mengalami, bukan cuma di Atomi, bukan cuma di bisnis yang lain, tapi giliran kita lagi mengalami momentum, kelihatannya enak, semuanya juga nyantai loh. Begitu Hmm, lagi pas momentumnya kayak mulai menurun atau kayak gimana, kalau kita nggak prepare dan kita nggak aware, lewat kita waktu di winter. betul. Dan Nah, waktu musim gugur itu saat-saatnya penting ya kalau kata saya kok saatnya betul. kita mempersiapkan ya. Maksudnya Hmm, kan banyak pasti teman-teman pada tahu lah kalau kita itu kan negara dua musim ya. Kalau apa sih Indonesia itu. Jadi kita itu nggak pernah mempersiapkan untuk musim dingin. Tapi sebenarnya kalau di Korea di mana-mana itu kan mereka pada bikin kimchi ya kok. Jadi kimchinya itu di betul. musim jadi apa ya sawinya Gugur. itu di musim summer mereka Hmm. bikin terus sampai Hmm. awal musim gugur. Nah, itu untuk disimpan untuk winter. Nah, sebenarnya karena kita itu yang harus kita punya mentalnya itu ya. Mental untuk ya kita itu harus tahu bahwa oh, segala sesuatu itu akan turun, akan berganti musim, tapi bagaimana caranya supaya kita nggak stuck di musim dingin terus, gitu caranya Hmm, ya. Nah, betul, nah ini juga ada katanya meningkatkan iklan dan promosi ya kok. Kan aku betul. belajar dulu sebelum ini. Hmm. Nah, bisa kita meningkatkan iklan dan promosi, betul. Nah, jadi ini untuk brand awareness biasanya jadinya. Bukan untuk menarik. Jadi logikanya gini, bukan untuk menarik sales yang lebih banyak. Yes, pada saat ini karena kita udah di awal udah momentumnya udah kenceng, tapi kita mesti juga aware bahwa ini yang disebutnya business maturity itu sehingga terjadi mulai kalau maturity nggak akan naik lagi, kita akan turun dulu. Ah, ah, Kalau kita nggak oh. menemukan inovasi baru, itu akan menurun terus jadinya nantinya. Nah, Nah, itu. ini yang makanya menurut aku tuh disinilah yang kita mesti mengerti, oh kita harus selalu menemukan angle-angle yang baru, menemukan dalam arti kata inovasi-inovasi kreativitas yang baru dalam kita menjalankan bisnis. Jangan kita terpatok dengan satu doang. Dalam arti kata ngomong kasar ini, saya bukan menyalahkan, saya nggak menyalahkan ini ya, semua ada musimnya. Ntar kayak contoh lah, kalau kita ngomong fashion lah, Rage. Dulu fashion bajunya kayak apa? Baju cutbray, celana cutbray segala macam, terus celana ketat ya kan? Terus nanti Toto balik lagi ke cutbray. Ntar balik lagi ke cut. Kenapa? Ya ada momennya gitu loh. Ada Itu. momennya di mana yang kelihatannya oh celana cutbray udah nggak trendy. Jadi nggak diinin lagi. Tapi tiba-tiba kok suatu saat pas kita lihat kok balik lagi ini model yang kayak begini. Iya dong? Nah, Mm-mm. ini yang maksud aku, kita mesti bisa menyadari, oh, kita harus bisa kreatif. Ada momennya di mana satu aktivitas itu bisa bisa membuat momentumnya naik, tapi kalau sudah keterusan juga kadang-kadang kita juga harus berinovasi.
Nah, Ya. ini yang kita mesti sadarin. Nah, di musim fall inilah yang kita harus mesti bisa melihat, oh, oke, ini kondisinya nih kita udah lagi mulai menurun. Oke, kita bisa membangun di saat ini adalah brand awareness untuk iklan. Kita bangun terus. Misalnya kita memberikan awareness tentang produk, awareness tentang Hmm. tentang grup kita. Nah, itu di mana disitulah supaya memang udah lagi banyak kan. Jadi pada saat itu orang ngeliat kita terus-terusan konsisten dan itu kita bener-bener orang nggak bakal hilang dari kita, tiba-tiba kita menghilang, tenggelam, tiba-tiba nggak ada. Nah, itu yang kita mesti sadar. Jadi di saat musim fall ini kita harus prepare, tahu bahwa ini ke depannya nih bakal ada musim dingin. Apakah kita musim dinginnya cepat atau lama? Itu ditentukan pada saat kita prepare. Karena kita nggak tahu gitu loh. Masalah setiap setiap kita itu mempunyai kondisi, setiap musim itu berbeda-beda, setiap bisnis berbeda-beda. Saya nggak bisa membandingkan diri saya sama upline saya. Saya nggak bisa membandingkan bisnis saya sama kamu. Musim gugurnya saya seberapa cepatnya. Biasanya sih orang masuk dari musim gugur ke musim dingin rada cepet. Karena habis itu biasanya langsung flat kalau bisnis ya, karena cepet sekali ya gitu loh. Nah ini yang especially di bisnis kayak MLM, bisnis yang kita ya di mana ini kan kita ketemu dengan orang. Nah ini kadang-kadang ntar kita capek, ntar tahu-tahu kita biasanya oh we lost pool ngomong kasar ya gitu. Ya. Kalau udah Hmm. lose pool gimana? Iya kan? Nah yang kayak ginian nih awal-awalnya kok oh ya tentu aja kalau kita baru join kesannya semua orang kita bisa ituin kan. Oh, Nah pada total benar-benar. banyak yang join. Nah, tiba-tiba baru heboh. Oh, karena baru pada dengar produk-produknya. Tiba-tiba heboh. Nah, tiba-tiba mulai tuh saturated. Udah mulai ada yang menolak. Oh, mulai ini ada yang efek. Oh, saya nggak suka. Oh, begini. Nah, dari situ, nah, kemana nih arahnya? Nah, Nah, ini yang kita mesti melihat. Nah, pada saat turun, nah, ini di musim gugur nih. Pada saat mulai kita melihat, oh, ternyata saya mesti mengenali nih. Terus nih. Oh, ada orang yang memang setia nih. Pakai produk Hemoim. Oh, dia bagus nih. Oh, jadi kita mulai mesti mengenali tuh di situ tuh. Orang-orangnya siapa. Kita mesti mulai tahu apa orang-orang member kita, konsumen kita, bisnis kita. Nah, kekuatan kita ada di mana gitu. nah, Nah, ini kita harus kenali pada saat itu. Nah, itulah di musim fall itu kenapa saya bilang itu penting karena pada saat kita musim fall, kita mesti bisa belajar dari sini. Oke, kita kekuatannya di mana. Nah, kekuatan kita di mana dan pada saat musim winter kita itu justru nah kalau ini you mau summary lagi gak? Sebab ini penting buat kita masuknya ke musim dingin. Halo? Halo? Ya, sudah. Aku bisa dengar kau, kau bisa dengar aku? Ah, ya, Rachel keluar, Bu Rachel keluar. Jadi ya nggak apa-apa ya. Jadi maksudnya ya, ntar ya saya panggil-panggil dulu deh ya. Halo, halo Bu Indra Putrisi. Halo Karina. Halo Bro Asui. Welcome, welcome. Hopefully you can stay. Semoga bisa ini ya, dengerin ya. Oke, semoga aja Bu Rachel cepat lagi. Kalau enggak ya kita lanjut. Oke, there you go. Dia sudah join? ya Yes. kok Ya, kelempar. ya Ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Ya, Heeh. Nah, jadi kalau kata saya sih, kalau musim gugur ya, kalau teman-teman, jadi kalau saya sih persiapan saya menghadapin musim gugur sih, teman-teman. Jadi kan hmm, musim gugur itu udah pasti semua orang ngalamin ya, teman-teman. Jadi saya itu dulu kan kata Kokris, kenali kekuatan kamu, kenali juga kamu tuh jagonya di produk mana gitu ya. Nah, kalau saya dulu saya pelajarinya itu dengan cara saya tuh pokoknya fokus ke yang saya bisa gitu. Jadi untungnya di Atomi itu tiap bulan ada kok, ada yang baru kan hmm, gitu. betul. Ada yang baru terus. Jadi misalnya kayak kemarin tuh kita udah stuck ya
stuck sama The Fame, stuck sama Absolute, samping-samping kita semuanya udah ada gitu, udah ada The Fame, udah ada Sinergi Ampul, udah ada apa sih Absolute sebentar. Ini ada teman saya yang gabung. Halo Richard. Nah, ada Ibu Herlina juga. Nah, jadi ini tuh kalau misalnya dengan kita udah stuck ya, aduh produknya ini aneh aja. Bagusnya kalau di Atomi itu tiap bulan keluar lagi kan, Pak Kris, gitu. Setiap bulan tiga produk baru loh. Jadi buat teman-teman terus ada di musim gugur ya, sebenarnya itu hanya ada di mindset teman-teman sih, gitu. Sebenarnya all about mindset. Karena kalau teman-teman mikirnya, aduh saya cuman jago di produk-produk tertentu gitu ya, Atomi itu selalu keluar produk baru gitu. Sampai saya tuh kemarin bingung sama itu loh, water itu apa sih? Oh, eh, Water purifier, ya kan? iya ya. Nah, itu tuh luar biasa banget loh. Maksudnya teman-teman kalau misalnya tidak bisa sharing gitu ya tentang produk suplemen, tidak bisa sharing tentang skincare. Totalnya ada water purifier. Ya bisa lah. Hampir semua orang minum air kan. Nah, gitu. Yap. Jadi, sebenarnya kita di Atomi itu kita dibantu untuk meningkatkan iklan dan promosinya. Jadi nggak usah takut gitu kan. Kadang-kadang kalau di tempat lain ya produknya itu aja. Teman-teman pusing. Produknya ini aja, saya harus pendekatannya gimana nih? Caranya A, B, C, D udah gitu. Kalau di Atomi kadang-kadang A, B, C, D udah keluar produk baru. Ah ya sudahlah gitu ya. Ada yang baru gitu. Nah, kita bisa terus-terusan inovasi dengan si produk-produk baru tersebut gitu. Terus udah Betul. gitu saya juga ngerasanya ya ntar dibahas water purifier nanti ya Januari ya. Nah, Sip. terus saya tuh senangnya ini loh, kalau saya menyadari bahwa, nah benar kata Ibu Harina Ling, nggak akan kehabisan bahan untuk belajar, nggak akan kehabisan bahan untuk promosi kalau di Atomi. Jadi buat musim gugur, di mana teman-teman, kalau yang saya rasakan di Atomi dulu ya, waktu saya belum belajar kok, musim gugurnya cepat, musim dinginnya lama, 8 bulan musim dingin saya, baru saya pairing, baru saya ke spring dan summer. Nah, kalau yang saya rasain sekarang gitu, karena saya tiap hari belajar mindset ya. Saya ngomong ke para member saya itu, ayo yuk belajar gitu. Ayo self love, ayo self care. Kamu belajar buat kamu loh, segala macam gitu. Mereka lama-lama belajar untuk mengantisipasi musim gugur mereka sendiri kok. Jadi mereka kalau ngelihat ada ada produk baru ya, saya nggak usah ngomong lagi, ini produk baru, kamu harus belajar segala, nggak usah. Mereka udah belajar sendiri. Kadang-kadang mereka bagi ke saya belum sempat. Nah itu jadi karena kerjasama itu ya, mindset itu yang penting gitu. Jadi saya tuh waktu musim gugur saya, memang waktu musim gugur saya cepet ya masuk ke winter. Tapi dari winter saya bisa kembali lagi ke summer dan ke spring, Yap. gitu. Dan itu cepet banget terjadi gitu. Jadi sangat menyenangkan kalau di Atomi ya. Nah ini memang di Atomi itu banyak kompetitor yang mirip. Saya sadar gitu itu. Cuman di Atomi itu juga kita tidak bersaing dengan para MLM itu, Ibu Indra gitu ya. Kita itu bersaingnya itu bukan bersaing ya. Kalau bersaing itu kesannya kita lawan-lawanan. Enggak sih. Kita punya produk sendiri. Produk kita bagus banget gitu. Kita punya perusahaan dan kita punya di 26 negara. Jadi buat apa kita takut dengan musim gugur. Jadi musim gugur itu gunakan untuk yaitu meningkatkan iklan. Nah, cara saya juga salah satunya ya teman-teman ya. Kalau musim gugur supaya kembali ke summer dan spring, cara saya adalah saya berusaha untuk tetap konsisten di musim gugur gitu. Karena kalau kita konsisten di musim gugur, maka kita akan lebih cepat melewati musim winter gitu. Karena kalau bawahan itu maksudnya para member itu ngelihat sponsornya, teman-teman. Sponsornya eh, ribut terus soal winter gitu ya. Aduh, saya kok kayak gini ya. Saya tuh kok kehilangan member. Aduh, saya kok kayak begini begitu, begini begitu. Maka bisnis partner akan merasa 2 kali winter gitu. Kita aja ngerasa susah, apalagi mereka gitu ya. Mereka baru mulai loh gitu. Jadi saran saya buat para leader ya jangan pernah terlihat mengalami winter. Walaupun pernah mengalami winter ya, mengalami musim gugur, yang kita lakukan adalah ya kita
lewatin winter itu bersama gitu. Anda kekuatannya gitu. Jadi mereka itu bisa melewati winter karena kekuatan Anda. Nah, di musim gugur caranya gimana? Konsisten. Saya selalu kalau saya udah tahu nih kayak sekarang musim holiday ya kok. Musim holiday itu kita udah tahu gitu. Oh, musim holiday orang-orang liburan. Nah, gimana dong cara mensikapinya? Kita kan nggak mungkin ya, orang liburan kita ribut-ribut soal, ayo terus gitu. Karena orang liburan kadang-kadang nggak peduli kesehatan. Kadang-kadang mereka cuma senang aja. Ya berilah produk-produk yang sesuai. Kalau mereka musim liburan, saya Betul. kasih sunscreen. Saya Hmm. kasih ini ya, kalau saya produk-produk happy-happy. Kopi, Hmm. kopi, permen. Terus udah gitu saya homohim tetap ya, karena kan kesehatan juga harus dijaga. Terus udah gitu ya, saya tuh kasihnya produk-produk kecantikan kok. Karena kan Hmm. orang masuk Natal tahun baru, mereka pasti pengen lebih cantik ya, mereka pasti banyak Betul. pesta. Nah, itu yang harus teman-teman lihat, evaluasi strategi bisnis Anda di musim gugur gitu. Jadi Anda bisa melewati winternya ketika winternya terjadi gitu ya. Nah, itu tambahan dari saya, maaf lama. Nah, yuk Oke. sekarang ke winter. Nah, Pasti ini kalau winter menarik karena pasti banyak yang merasa. nah, Ayo. kalau Hmm. musim winter itu jadi gini, waktu kita masuk ke dari musim gugur, itu persiapan sebenarnya itu persiapannya kita untuk masuk ke musim winter. Nah, di musim winter itu musim di mana ini kita musim istirahat. Di mana kita tuh mau ngelakuin apapun nggak akan kayaknya seperti kayak lagi nggak ada yang masuk gitu loh. Iya. Either kita berasa energi kita drain, kita berasa kita burn out, kayak gitu. Nah, tapi masalahnya pada saat kita tahu kita akan ada musim seperti itu, we have to understand itu kita harus mengerti bahwa kita harus menyadari bahwa kita harus memberikan diri kita waktu. Kita nggak bisa terus-terusan nge-push diri kita karena nggak mungkin. Itu satu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan pada saat kita rest itu kita ngapain sih sebenarnya di bisnis? Nah, bisa aja di saat pada saat kita bisnis. Nah, ini sebenarnya konsistensi di mana kita mengembangkan diri kita, pribadi kita, mengembangkan untuk mentalitas kita karena mental health itu penting gitu. Mental health kita dalam menjalankan bisnis itu penting. Nggak bisa kita cuma dibilangnya, ayo dong member kita, ayo dong, push terus dong, ayo kita sales dong. Oh setiap bulan kita harus nyampe, harus kita begini begini begini. Nah, yang Push. menjadi nah di push terus, nah iya iya susah lah gitu loh. Saya mau gambarinnya gimana gitu loh. Nah, yang terjadi adalah breakout. Pada saat kalau terjadi musim pada saat fall kita push terus-terusan, pas saat winter itu terjadi dingin itu break. Nah, yang terjadi bisnis kita seringkali akhirnya break, pecah, tiba-tiba kok berantakan, kok tiba-tiba nggak siap, terus tiba-tiba kitanya sendiri, oh I feel burnt out, I don't have the energy, I don't have the passion anymore, and then terus kita bilang ya, I quit. I quit. Hmm. Ya. Nah, ini yang menjadikan menurut saya tuh kenapa dari musim gugur itu penting untuk kita menjaga, untuk kita persiapan supaya kita tahu. Nah, kalau di fall-nya itu kita udah siapnya bener, kita tahu bahwa kondisinya kita kayak apa di saat musim itu kita udah bisa lihat, dan di musim dingin itulah di saat dimana kita bisa prepare ourselves, dimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk yuk kita refresh, kita energize ourselves, kita have fun. Kadang-kadang itu di momen dimana kita, yuk udah kita have fun dulu, yuk kita enjoy life. Nah, kadang-kadang kita berasa nih jujur aja ya, kita tuh berasa gini, aduh, kalau kita nyantai itu kita buang waktu dan kita akhirnya berdosa atau kita berasa bersalah. Oh, kita nggak ngerjain sesuatu. Nah, ini yang kita mesti menyadari bahwa momen-momen di mana bisnis kita ini lagi berkembang, yes, itu harus kita geber, kita harus monitor dan kita harus untuk benar-benar yang namanya kita jaga, nurturing. Betul. Tapi nurturing itu bukan di musim summer loh, bukan di musim fall. Nurturing itu bukan di musim summer dan di musim gugur, bukan juga di musim winter. Nurturing itu bukan di situ. Nurturing itu adalah di mana? Di musim spring. Nah, ini yang makanya seringkali orang salah. Tapi bukan artinya kita nggak ada nurturing. Gitu loh. Kita harus selalu dalam setiap cycle. Bisnis partner Nurturing kita itu punya apa kok? cycle. Bahasa Nurturing itu Indonesianya? apa ya? Mengayomi. Mengayomi. Mengayomi.
Mengayomi. Ah, Jadi mengayomi itu tuh besar ya artinya ya. Jadi hmm, mengayomi itu tuh kalau kalau di motonya kita melayani dengan kerendahan hati. Nah, ini hmm, yang makanya saya tuh suka kenapa? Karena ini bener-bener gimana ya? Bener-bener sesuatu moto atomi itu bener-bener eh, bisa dipergunakan dalam setiap bisa dipergunakan untuk season-season tertentu kita bisa lihat gitu loh. Nah, hmm. Nah, di musim dingin ini di mana saatnya balik lagi ya ke musim dingin. Ini di mana saatnya kita oke, I have my angle here di musim di diabetik. Dulu aku nggak ngerti, yang penting aku mbak hemohim dulu kayak gitu. Wah, ini pengalaman pribadi ya, sekali cerita. Karena bagi aku nggak ada gunanya Hmm, kita ngomongin teori tapi nggak pernah cerita dari pengalaman. Nah, masalahnya betul. aku nggak bisa Hmm, cerita dari pengalaman orang, aku cuma bisa cerita dari pengalaman aku, gitu loh. Nah, aku kan memang karena dulu diabetik yang jadi fokusnya ya kesehatan, hemohim, umbatnya hemohim, terus ngomong sama orang tua hemohim, itu tulus dengan ketulusan hati, momentum terjadi. Ini aku oh, kasih gambarannya kan, hmm, momentum hmm, terjadi, tante aku join, mama aku join, wah semua pakai hemohim, semua mengalami heboh dan euforianya hemohim. Nah, itu luar biasa, hmm. gitu loh. Ya, Sampai ah, grup gede cuman gara-gara hemohim, gitu loh. hemohim. Nah, tiba-tiba mulai Hmm, menurun, tiba-tiba adalah kendala. Orang bilang, oh kejadian ini, wah atomnya mah begini, begini, begini. Tiba-tiba grup mulai berkurang, mulai kendor, mulai kayak gini. Nah, ini yang aku ah, menyadari. Oke, tapi aku belajar di situ. Oke, bagaimana caranya? Aku fokus pas di musim fall itu, di musim gugur itu, aku belajar melihat, oke, angle-nya aku kesehatan gitu. Nah, di hmm, sini terus aku jadi belajar. Di musim dingin ini aku lagi belajar. Di mana kadang-kadang aku berasa oke, nggak ada inilah. Tapi ntar kadang-kadang ada season baru. Nah, ada musim spring di aku. Musim springnya hmm. ya nanti ya. Ya maksudnya aku mengalami pokoknya tiba-tiba nanti ada musim summer kecil, ntar ada fallnya lagi. Nah di musim dingin inilah yang aku memperkuat diri aku, energize diri aku lagi, menyemangati diri aku lagi dengan yang banyak hal yang berbeda, bukan cuma dari sisi produk, dari sisi cuman atomi, dari sisi yang ini Hmm, yang kesannya tuh kita tuh hidupnya cuman berkutat-kutatnya cuman ya atomia ya, doang. Ya. hmm, Nah, betul. Nah, di musim dingin inilah kita benar-benar harus belajar menabur. Kita menaburnya itu bukan cuma menabur keluar, tapi kena menabur dulu ke dalam. Nah, inilah di mana di sini kita harus memperkuat. Oke, visi kita apa? Mindset kita apa? Ya dong. Nah, oh, disinilah di musim dingin inilah kita belajar ngelihat, oke, goal kita apa nih sekarang? Di sini. Kita perdalam. Sebab kalau kita nggak bertahan dari musim gugur ini kita nggak melihat dan kita menganalisa, di musim winter inilah kita yang harus merevisi kalau ada sesuatu yang harus kita perbaiki, yang kita hmm, tujuan tujuan targetnya kita yang kita harus perbaiki. Atau kita di sini harus melihat, oke, kalau kita mentok di sini ada gak nih? Kita mesti mulai melihat, oh, targetnya seperti apa? Oh, apakah kita terlalu apa ya? Menipu diri, ngomong kasar, menipu hmm, diri sendiri, atau sampai ngimpi di siang bolong kita taruh taruh impian terlalu gimana nya sehingga pada saat kita oh ternyata waktu summer sama fallnya itu nggak nyampe, kitanya kecewa. Nah ini yang kalau menurut aku tuh hmm, di musim dingin inilah fungsinya kita harus tahu, oh kita akan lewatin musim dingin, pasti kita akan lewatin. Nah, betul. ini saatnya di mana kita mesti mengerti musim dingin, pada saat musim dingin itu ada, apa nih yang kita harus belajar? Apa nih yang kita harus konsisten? Pada saat musim dingin kita tetap harus konsisten. Nah, ini kita tadi bahas, Rage, ya kan? Hmm, Logikanya tuh seperti itu. Kadang-kadang kita lagi berasa nih, hmm. aduh, lagi musimnya holiday, Wait, betul. ya Ah, kan? Are we virus go on? holiday. Ya, virus holiday. Hmm, Nah, kita continue atau enggak nih? Kita continue untuk hmm, mengedukasi diri kita enggak? Kita continue untuk kita konsisten untuk mengedukasi member-member kita dan orang-orang, kita mau sharing enggak? Gitu loh. ya, Nah, betul. ini yang Hmm, membuat menurut aku ini sesuatu hal yang kita juga bisa belajar bareng-bareng. Kita juga bisa belajar, kamu sama aku bisa saling belajar. Kita juga bisa saling belajar dari orang-orang kayak ini kan si Aling nih nulis. Betul, jangan patah semangat gitu loh. Nah, ini semua siap kan? hemohim. Iya,
terus membagikan testimoni positif produk. Nah ini gitu loh. Nah dengan kita tahu testimoni positif itu kan menguatkan diri kita gitu loh. Bukan cuma menguatkan orang lain loh, itu kan ke kita juga. Jadi kita memperkuat diri kita. Contoh, waktu kita tahu tentang produk apa kayak kemarin ini nih di global SA, Atomi memberikan sumbangan lagi ke Compassion. Itu Oh, di kalau nggak salah di di Brazil ya, kalau nggak salah. Itu dia memberikan 14,6 M. buset. Hmm. Oh, Ya, nah, ini kan sesuatu hal yang refreshing buat kita. Oh yes, kita masuk memang kita lain dalam satu perusahaan yang mereka mempunyai suatu nilai yang luar biasa. Mereka mau berbagi. Nah, ini menurut aku tuh betul. sesuatu hal yang kita harus bisa pegang dan ini sesuatu yang kalau menurut aku nilai yang kita bisa nilai suatu perusahaan yang aku mau dukung bareng-bareng gitu loh. Gitu loh. Nah, ini membuat kita tuh bisa tahu, oh, jadi Atomi itu bukan cuma tentang produk. Jadi Atomi itu bukan cuma tentang tentang duitnya doang gitu loh. Dapetin duitnya Ya. doang, tapi dia juga berbagi. Ya, kayak gitulah. Jadi di musim Nah, winter menurut aku itu penting. Penting untuk kita bagaimana kalau kita tahu kita akan masuk ke musim winter, then pertanyaannya, are we ready? Do we have the stuff untuk kita bertahan di musim winter? Karena itulah nah, fungsinya. Nah, yang satu lagi juga yang sering kali terjadi, uang yang kita dapat di musim summer, penghasilan yang kita dapat di musim summer dan yang masih berkelanjutan di musim musim gugur, ada persiapannya nggak buat kita di musim winter? Karena winternya. seringkali yang terjadi kita buyarin, oh kita lagi, wah lifestyle naik men, income naik men, gitu, sales naik men, Hmm, komisi terus jalan men, ya. Nah tapi tiba-tiba pas musim winter sales drop. hmm. Nah, then Nah, how? nah itu. Itu yang kalau Aku menurut aku punya, kenapa makanya winter itu penting. aku punya testimoni yang sangat bagus tentang itu winter-winter ya. Jadi gini, Ya, silakan. di tahun tahun 2021, saya tuh Desember jadi Diamond Master. Itu summer, summer banget ya. Karena Diamond Master itu benar-benar hasil kanan itu benar-benar hasil saya gitu. Kiri kita kerja bareng-bareng gitu dan itu berhasil dengan sukses. Nah, Diamond Master dong dapatnya 40 juta ya. Nah, terus udah Oh, gitu yap, iya karena kita dapat juga produknya itu produk. kita itu Ya, dapat laptopnya itu kan produk. diuangkan. Hmm, Jadi hmm, uangnya bagus banget itu Diamond Master 13 ya. Nah juta. udah gitu, pokoknya asik lah Diamond Master tuh. Asyik. Nah udah gitu, ah, pokoknya happy berat. Nah itu summernya saya. Nah yang saya lakukan waktu summer itu karena waktu itu saya belum belajar tentang self love, self care, self worth, leadership belum sama sekali. Yang saya hafal apa? Produk. Saya hafal produk, setiap hari saya belajar produk satu 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 satu, pokoknya saya belajarnya produk melulu. Saya merasa tidak Hmm. ada dunia lain selain Atomi. Kalau di foto, tangan saya selalu gini, kalau nggak gini, saya nggak bisa yang lain. Ya. Terus udah gitu kalau kalau di foto sama saya pergi ke Jakarta sama teman saya, sama saudaranya saya, dibilangin, yuk Net, selfie, ayo. Nah, udah gitu, nah, terus dia bilang, "Jangan gitu." Nah, karena nggak semua orang atomi ya, teman-teman ya. Nah, Hmm. terus saya bilang, ada produk nggak sih? Apa dong? Saya gini, karena keseringan ya, Hmm. itu keseringan. Nah, waktu pada saat itu, saya nggak tahu bahwa saya itu sudah di titik jenuh kok. Itu tuh kayaknya menurut saya itu summer, tapi Hmm. sebenarnya saya sedang musim gugur. Jadi saya Hmm. itu udah mulai turun karena saya capek, saya Hmm. jenuh, saya capek. Saya selalu atomi gitu ya, pagi siang malam dengan atomi. Terus udah gitu anak saya pun saya ngerasanya, oke mama kasih mama waktu, saya akan atomi gitu. Nah dia bilang oke, tapi kemudian saya ditinggalkan sama si SM ku, ya SM saya itu Hmm. ada yang tiba-tiba pergi. Nah itu benar-benar saya nggak tahu lah itu sebabnya apa ya, pokoknya sampai sekarang masih misteri. Tapi yang saya lakukan pada waktu itu adalah musim dingin terlama yang pernah saya alamin. Hmm. Ya, 3 sampai 4 bulan ya. Jadi saya itu dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli lah kalau nggak salah. Itu benar-benar pendapatan grup saya itu ancur-ancuran.
gitu. Itu kenapa? Karena ya saya tidak pernah mempersiapkan mereka untuk winter. Saya hanya push produk. Jadi waktu mereka melihat saya jatuh, mereka pun jatuh gitu. Mereka pun mulai ngerasa, aduh kok ini pemimpinnya juga kiri kanan, ya maksudnya kayak nggak jelas ya. Mereka juga nggak jelas gitu ya. Nah di situ saya memutuskan untuk itu musim dingin buat saya gitu dan akhirnya saya pergi ke Jakarta ya. Yang saya lakukan adalah saya mulai belajar gitu. Pertama saya healing, saya mencoba untuk tidak foto begini dan begini lagi ya, karena itu tidak mungkin kalau sama orang yang bukan atomi, Anda gini terus sama gini terus itu aneh. Nah, jadi saya belajar untuk menyeimbangkan gitu, bahwa saya itu saya, bukan hanya atomian gitu. Terus saya di situ belajar untuk membuka pasar baru. Pasar saya waktu dulu, saya selalu bilang, saya tuh jagonya online. Dari Instagram sama Facebook, saya tidak pernah offline. Saya nggak tahu gimana demo offline gitu. Tapi jadi saya bersyukur banget ya, bersyukurlah eh, pada semua winter di hidup Anda ya gitu. Jadi saya tuh sangat bersyukur dia melakukan itu pada saya gitu. Dia pergi sehingga saya bisa berkembang jauh 3 kali lipat karena dia meninggalin saya gitu. Karena saya jadi tidak bergantung sama dia kok. Saya bergantungnya sama saya. Karena pada waktu itu tidak ada lagi leader yang tersisa. Mereka semua tuh kocrat-kacrit gara-gara satu orang ini ya. Nah, jadi saya di situ saya memutuskan ya udah semua ke saya aja gitu, semua ke saya pegang semua, saya ke Jakarta, saya mulai demo offline. Pertama demo offline sama kayak teman-teman semua, gemeteran karena saya terbiasa Zoom. Saya terbiasa live Facebook ada jamnya. Jamnya artinya gini, saya mulai jam 7 malam, saya demo sampai jam 8 di Zoom, kalau nggak di IG Live, udah gitu, that's it. Saya bisa main sama teman saya. Nah, kemudian saya melakukan itu juga waktu offline kok. Itu saudara saya bilang, "Gak bisa gitu dong," katanya. Saya datang ke restoran itu, saya demo produk, sesudahnya mereka mau beli atau enggak. Saya mulai kesel gitu, karena saya pikir ini buang waktu saya harus pulang gitu. Saya merasanya udah jam 9, jam 10 malam, ngapain saya bergaul di kafe Jakarta ini ya. Saya pengen pulang ke rumah saudara, saya pengen tidur segala. Di situ saya baru ngerasa, oh ternyata relationship saya itu kurang ya. Maksudnya saya itu benar-benar udah kayak robot, hanya hanya share produk, kemudian yuk, come on, mau masuk nggak? Nggak, ya udah, gitu, saya pulang. Nah itu tuh nggak bisa ya kalau kalau di kehidupan nyata. Nah itu yang saya pelajari waktu saya winter. Saya belajar untuk harus sabar, harus dengerin orang bicara. Dan saya ketemu si bapak ini juga, dia bilang kamu harus belajar listening. Kamu harus belajar mendengarkan. Nah, mendengarkan secara aktif dan pasif gitu ya. Saya mulai belajar, oh berarti ya, empatik ya. Nah, udah gitu saya mulai belajar, oh berarti ada dunia lain ya yang saya nggak ngerti selain Atomi gitu. Dan selain channel Atomi, selain semua produk Atomi gitu, saya belajar, oh ada seni bergaul dengan orang gitu ya. Karena saya itu kan ibu rumah tangga di rumah aja, saya nggak pernah bergaul sama orang kecuali dari handphone. Nah, udah gitu, saya akhirnya coba saya ke Surabaya, saya ke Jakarta, saya ketemu begitu banyak orang, tiap kali ketemu teman, saya selalu telepon semua member saya mau ke sini, gitu. Kayak sekarang nih, saya mau ke Jakarta, saya udah nelponin, siapa yang mau ketemu sama saya? Ketemu di sini, gitu. Nah, udah gitu, tapi tanggal 24, 25, maaf ya, keluarga itu. Nah, jadi saya nggak bisa diganggu, cuman tanggal 23-nya, hayu, mau ketemu dimanapun, saya layanin. Bukan member saya pun saya layanin. Kenapa? Karena saya belajar untuk melayani dengan kerendahan hati. Itu benar-benar penting ya, teman-teman. Gitu. Nah, udah gitu saya belajar itu, akhirnya saya baru sadar bahwa ternyata setelah saya di winter itu ya, saya mau berhenti ya, gitu. Saya ngomong ke sponsor, pokoknya sponsor saya Ibu Yani Ibrahim. Ya, soalnya yang maaf saya selalu kalau kalau saya kesal saya selalu nah itu ada ya pas pokoknya pasti ada. Nah mental mau berhenti itu kenapa? Karena kurang belajar self love, self care, self leadership. Anda kurang belajar bahwa di leadership itu tidak boleh Anda udah merasa diri leader tapi Anda bilang Anda mau keluar, itu nggak bisa karena bawah Anda
ketar-ketir dong Hmm. kalau dia kalau ngedengar Anda ngomong begitu gitu. Nah, makanya saya belajar bahwa di situ saya tidak pernah boleh ngomong itu. Anda harus stabil. Nah, itu saya belajar semua di musim dingin. Terus saya belajar sama Pak Christopher itu tiba-tiba nawarin ya, yuk ngadain klub buku ya, Hmm. Leadership John Maxwell. Ini saya belajar banyak banget dari sini. Saya belajar bahwa salah saya memaksa seorang bebek untuk terbang, gitu. Itu salah saya. Jadi saya itu Seorang bebek dulu jadi elang. jadi elang. Nah, teman-teman kalau nggak ngerti apa yang saya omongin nih ya, tuh lihat ini adalah Silakan baca. semua catatan. Ini semua catatan saya ya di kelas buku itu. Nah, Aduh. karena saya baru sadar bahwa ternyata SM saya itu pergi mungkin memang kesalahan dia, tapi pasti ada kesalahan saya. Kesalahan saya adalah anak bebek ini saya lempar terus dari atas bukit. Nah, itu ya. Jadi nah itu kalau teman-teman nggak ngerti belajarlah ini bagus banget gitu. Nah, saya belajar di dalam Atomi itu ada banyak. Kalau Anda cuman rencananya jadi sales master atau auto sales master, itu jahat ke orang-orang yang percaya sama Anda gitu. Karena dia juga pengen dong, pengen auto, pengen diamond, pengen Sharon Rose gitu. Hmm. Jadi kalau Anda nggak ngejar mastership, itu jahat ke orang-orang yang Anda rekrut gitu. Kalau saya sih terus terang aja, saya apa sih selalu tiap bulan saya sekarang targetnya saya selalu ada ya. Tahun depan saya pengen auto SM gitu, saya pengen udah gitu saya pengen Sharon Rose. Kalau dibilang kamu begitu ambisius, oh enggak. Saya begini karena saya mau menunjukkan ke para member saya gitu. Winter itu bisa dilewatin. Saya Betul. ngelewatin winter 2 bulan ya. Jadi saya bolak-balik. Surabaya itu masih winter. Waktu saya ke Surabaya masih winter ya. Udah gitu saya sampai di Jakarta lagi. Udah gitu saya ke Tangerang segala macam. Nah sekarang saya sudah summer gitu. Hmm. Jadi apakah mungkin Anda dari winter ke spring kemudian ke summer bisa banget gitu. Kalau Anda punya mindset yang benar ya. Mindset yang benar itu adalah baca buku inilah. Mulai belajar bahwa di dalam Atomi itu tidak cukup hanya dengan belajar produk. Anda harus belajar kayak kata Kokris ya, belajar leadership, belajar bahwa pola pikir positif itu penting banget gitu. Hmm. Terus belajar bahwa negativity itu jadi selalu ngomong, aduh saya winter terus nih Ci, kapan saya jalan? Ya kalau Anda sendiri mendoakan Anda winter ya, saya gimana bisa bilang Anda summer? Gitu ya. Buku apa? Buku John X Maxwell, Leadership Gold. Ini tuh Yap. ya, Leadership Gold, John X Maxwell. Ini saya suka banget lah. Jadi kadang-kadang walaupun kadang kalau pas lagi Bapak ini bikin kelas saya lupa belum baca ya, tapi sesudahnya saya baca juga menyenangkan ini. Hmm. Bagus. Nah, itu ya. Jadi sekarang sudah sampai winter, yuk kita ke spring. Mari. Nah, ini yang berikutnya. Spring itu sebenarnya bicara tentang apa? Spring itu bicara tentang peluang. Bagaimana kita disinilah kita kreatif, kita nurturing, kita melayani, kita membuka channel-channel baru. Nah, ini kenapa pentingnya di masa winter? Karena di masa winter waktu kita melatih diri kita, mengencourage diri kita, merefresh Hmm. diri kita. Pada saat itu, tiba-tiba kalau di mana pada saat kita benar-benar merefresh diri kita, itu pencerahan bisa terjadi dan pada saat itulah kita bisa terbuka mata kita untuk bisa melihat, oh, ini bisa terjadi peluang. Bisa ada peluang nih. Nah, peluang-peluang itu apakah bisa langsung berbuah? Belum tentu. Namanya juga spring. Spring itu bicara tentang gimana kita menabur dan kita mulai nanam, kita mulai menyirami. Karena kita tahu setelah musim spring itu ada apa? Ada summer. Dimana pada saat Ada musim kok, summer ada itulah sama. dimana semuanya itu karena semuanya itu Hmm. kan berbunga, ya kan? Nah, tapi di spring inilah kita harus menabur, kita harus bekerja, kita harus buka jalan, kita harus kembali lagi. Nah, masalahnya seringkali orang berdiam diri. Nah, berdiam dirinya di mana? Di winter. Nah, Hmm. jadi kadang-kadang yang terjadi itu adalah winter itu pertama-tama winter itu terjadi karena kondisi. Oke?
pada saat momennya menurun, ya kan? Pada saat momen menurun, kayak you bilang, oh tiba-tiba ada kejadian ini lah, kejadian itu sehingga kamu menjadi burnout, kamu kecewa, kamu misalnya lemah atau kayak gimana. Nah, itu winter tuh. Tapi lama-kelamaan winter itu jadi prolong itu gara-gara apa? Gara-gara diri kita yang biasanya akhirnya terjadi. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa melihat, kita nggak mempersiapkan diri kita, sehingga kita jadi terpatok tuh, jadi kaku, kitanya kaku di musim winter. Nah inilah makanya pada saat musim winter itu, kalau kita sudah mulai mulai eh, mempersiapkan diri kita, karena kita tahu, just know, kayak makanya setiap kali kalau lagi musim winter atau kalau lagi ada masalah, always know this too shall pass. Semua ini akan berlalu Nah, juga, ya kan? Jadi logikanya di setiap musim ingat perkataan ini, teman-teman, ya, this too shall siapa? pass. Pertanyaannya, summer Betul, itu betul, nggak betul, betul. forever, gitu loh. Nah, summer itu nggak forever, Heeh. tapi pertanyaannya, are we pada saat kita summer, apakah kita mempersiapkan diri kita untuk musim yang berikutnya? Pada saat kita di musim gugur, apakah kita mempersiapkan untuk kita musim musim dingin? Pada saat kita musim dingin, apakah kita supaya kita bisa membuka mata kita pada saat peluang muncul, kita bisa ambil, kita bisa grab, gitu loh. Nah, ini yang menurut aku kita tuh harus belajar. Inilah musim spring. Musim spring inilah di mana musim ini adalah ada peluang-peluang yang dibukakan Tuhan. Mungkin peluangnya itu kesannya tidak nyambung, tapi kita nggak akan pernah tahu. Saya kasih contoh aja ya. Signalnya putus-putus ya. Yang saya putus gak sih? Nggak. Oke nggak? Saya oke nggak? Oke. Apakah Pak Kris yang putus-putus atau saya putus-putus? Kalau saya putus-putus mah udah biasa, nggak apa-apa. Saya kasih semoga aja nih. Ini yang terjadi putus itu kalau tiba-tiba mati lampu di rumah. Ya, Aduh, anyway, jangan mati. kalau Alah, nggak tiba-tiba kejepret kayak gitu. Nah, anyway, nah balik lagi. Nah, disinilah yang saya mau ngomong dari pengalaman ya, pengalaman saya. Jadi waktu saya di musim 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 gugur, mulai saya ngeliat nih, waduh, hemohim, I cannot, saya nggak bisa cuman saya nggak bisa cuman dalam arti kata tuh ngurusinnya cuman hemohim doang karena saya punya pool, ngomong kasarnya saya punya pool nih pada saat itu gasnya, pelornya sudah habis, ngomong kasarnya kayak gitu. Saya ngomong kasarnya kayak gitu aja ngomongnya ya. Jadi ya. musim summer saya Mau sampai musim fall itu pelor hemohim saya, pelor yang untuk saya marketing hemohim yang untuk segala macam itu kayaknya kesannya udah mentok. Itu aja, itu aja. Susah bener. Kalau Giran mau ketemu orang lain kayak susah bener. Jadi temboknya nggak tembus-tembus gitu loh. Memang mulai menurun. Dan makanya saya mengucap syukur punya member yang setia di Hemohim. Itu saya bersyukur. Nah, di situnya saya bersyukur banget bahwa saya memang memiliki kondisi yang oke di situnya. Nah, tapi pada saat musim winter, saya berpikir, oke, bagaimana caranya saya mengembangkan diri saya bagaimana cara melihat peluang yang kesannya saya ngomong, musim Hemohim, selalu musim Hemohim. Nah, akhirnya saya kehilangan banyak peluang yang lain yang Tuhan bukain, yang kelihatannya mungkin nggak connect gitu loh. Tapi saya mulai berpikir yang berbeda. Contoh misalnya saya kasih pengalaman saya waktu di musim springnya itu adalah saya masuk ke networking salah satu grup, another group networking. Oke. Nah, grup ini saya datang cuman sebenarnya waktu itu udah malas-malesan tadinya. Karena dulu saya pernah join, saya nggak nggak cocok lah dengan kondisi grup networking ini gitu. Nah, tapi waktu saat saya masuk itu mulai tuh tiba-tiba saya berubah pola pikir saya tuh, saya mulai kayak dibukain gitu lah, mereka coba ngelihat dengan pola pikir yang berbeda, karena selama dari waktu saya nggak setuju, maksudnya saya nggak align sama ini networking, saya sudah mengalami banyak networking di luar sana, jadi saya mulai
tahu, maksudnya berharap seperti apa, maksudnya ada gambaran lah gitu ya. Tapi waktu saya masuk lagi ke grup networking ini, waktu saya diundang lagi, saya mengambil pola pikir yang berbeda aja. Oke, bagaimana saya menambah nilai? Jadi gitu. Bagaimana saya bangun hubungan dah sama orang di sini. Jadi saya mulai berpikir, oh ini suatu peluang untuk gimana saya membuka pintu. Bukan Tuhan kasih pintu, saya yang buka pintu. Tuhan kasih peluangnya dalam kata, nih ada networking. Tuhan kasih lewat loh. Nah ini jadi saya dapat gambaran dulu analoginya kayak gini. Kita berdoa Tuhan kasih bisnis, kasih kesuksesan. Itu lagi musim winter tuh. Kita berdoa, oh ya Tuhan saya minta begini, saya minta member, saya minta begini, ya kan? Member yang banyak. Tapi Tuhan pas lagi kita, jadi ngomong kasarnya kayak kita nih kita lagi lagi ngomong kasar terisolasi, kita ada banjir gitu ya, kita nggak bisa kemana-mana, kita udah lagi di atas rumah gitu, kita nunggu diselamatkan, kita berdoa Tuhan minta selamatin, terus ada kapal pelampung lewat, kita berdoa Tuhan saya minta diituin, saya minta diselamatkan, kapal pelampung lewat, terus kita berdoa lagi minta diselamatkan. Ada kapal boat lewat. Nggak mau Tuhan, nggak mau kapal boat. Saya maunya yang helikopter. Tuhan helikopter turun. Itu orang yang nyelamatin saya gitu. Yang orangnya nyamperin gitu. Tawa yuk. Nah seringkali kan kita kayak gitu tuh. Ya kan, saya maunya ada leader yang nyamperin saya. Ini orang leader. Tiba-tiba mau join di bawah saya Tuhan. Bukan artinya salah ya berdoa kayak gitu, bukan loh gitu ya. Tapi seringkali yang terjadi adalah gitu. Yang seringkali terjadi Tuhan kasih lihat, ini ada networking event grup nih. Ada grup ini nih, grup dansa. Ada grup balet. Ada grup ibu-ibu di sekolah. Tapi kita nggak mau Tuhan, jangan Tuhan. Saya maunya ketemu leader, saya mau ketemu orang kaya, gitu loh. Yang mau investasi, gitu loh. Nah itu. Jadi inilah yang saya ngelihatnya jadinya terjadi adalah kita nggak bisa ngelihat peluang yang Tuhan sebenarnya tuh kasih kepada kita. Walaupun peluangnya itu seperti kesannya mentah, tapi kita harus godok. Oh, yang saya punya yang rada kok. Putus. Coba agak. Karena dia hostnya, jadi kalau dia putus kita deg-degan, nggak ada lagi, nggak bisa di-save. Oke. Ya sebenarnya sih kalau saya nyambung lagi, saya ini dilanjut ya. Cuman anyway, ya udah. Karena sudah mendekati waktu, jadi kita ngomong secara cepat aja. Jadi kalau saya ngelihatnya musim spring itu kita harus menyadari inilah dimana ini musim dimana kita harus bisa membuka mata kita, be kreatif. Harus kita kreatif sebesar-besarnya, dalam arti kata tuh kita harus bisa melihat, oh ini ada bukan pintu ya, maksudnya ada pintu yang belum terbuka, tapi Tuhan kasih lihat nih pintunya nih. Mau gak kita buka? Nah, mau gak kita buka? Mau gak kita explore ke sana? Bukan artinya pintu itu pasti akan sukses. Ngerti gak? Bukan artinya pintu itu pasti akan sukses buat kita. Belum tentu, Bapak Ibu. Tapi itu adalah peluang. Bagaimana kita belajar? Mestinya setiap pintu itu punya peluang buat kita, punya chance, kesempatan sukses itu sama. Tapi disitulah nanti kita belajar. Jadi dari situ. Oh, disinilah di spring itu kita menabur. Nah, saya kasih contoh. Di grup ini, saya nggak berharap apa-apa. Saya cuma datang di grup itu, waktu itu grupnya itu setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, saya datang, saya cuma bilang sama mereka gitu, oke, saya bawa aja deh. Saya bilang saya supply, karena ini kan orang-orang Indo semua. Saya bilang saya supply aja. Saya bilang saya bawa aja nih kopi hitam sama kopi yang 3 in 1. Jadi mereka mulai tahu, oh ini Atomic, oh mereka ini kopi apa? Oh Atomic, ngobrol pelan-pelan gitu. Bangun hubungan, emang karena ada temen kan, jadi bangun hubungan, mulai deket segala macam. Saya join itu kira-kira sekitar 6 bulan yang lalu. Nah tapi dari situ, saya mulai dapetin apa? Oh kesannya tuh, entah, saya berasa tuh, oh ya, maksudnya, I don't know, apakah saya akan ketemu leader atau enggak. Tapi yang saya ketemu apa?
saya ketemu customer. At least saya ketemu customer. Ya. Ada orang yang beli, akhirnya join, beli Atomi Manuka Honey. Ada yang rutin tuh jadi beli Manuka Honey. Ya tahu-tahu dapat aja gitu terus poinnya dari Manuka Honey. Terus tahu-tahu ada lagi member yang join, tahu-tahu nyoba produk yang lain. It's okay gitu. Nah, pada saat itu tiba-tiba saya di summer lagi tuh, summer kecil gitu, mulai mengalami. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya harus bilang. Nah, pada saat yang kayak gitunya mulai nih berjalan, tiba-tiba kayak stagnan lagi, mulai fall lagi. Oh, kesannya tuh, oh belum menemukan leader. Oh ya, jadi kita kembangin terus. Nah, winter lagi kan, masuk ke winter. Nah, peluang masuk ke winter, masuk ke springnya cepet lagi gimana? Kita mesti lihat lagi, belajar kita membuka mata, open our eyes, resting a bit, it's okay. Tapi abis itu buka mata kita, persiapin diri kita untuk bisa ngelihat peluang apa di depan yang ini. Nah, makanya waktu saya pulang Indo, saya coba ngelihat, oh tiba-tiba saya ngomong, waktu itu ada kejadian, ya sedikit cerita aja buat kita semua, ada pengalaman, akhirnya nih saya ngomong sama koko saya gitu loh. Nah, dia lagi mengalami sesuatu, terus tiba-tiba saya masuk. Dalam arti kata, saya berbicara sama dia, simple aja gitu. Lu kan ada bisnis ini yang mungkin bisa di-connect. Akhirnya saya coba kreatif gitu. Oh, ini jadi suatu peluang yang dimana saya mungkin bisa explore. Saya bisa melihat dan mendalami. Apakah bisa kita menemukan celah di mana kita bisa jalanin gitu. Nah, ini membuat saya makin excited untuk, oh, yuk kita jalanin, kita kembangin. Nah, ini yang makanya saya lagi sekarang ini benar-benar mempunyai, dalam kata, Bapak Ibu, jangan pernah terputus, jangan pernah kita berasa di musim winter itu kita nggak pernah ini. Sebenarnya pada saat musim winter, itu sebenarnya mungkin kita ada masuk ke musim spring. Peluang lewat, tapi kitanya diam. Kitanya diam, kita tetap aja terus jadinya gitu loh. Nah, inilah kalau menurut aku kenapa di spring itu penting, karena di spring itulah di mana itu persiapan kita membuka, menurture. Contoh misalnya, saya kan ngomong ini adalah peluang baru ya, peluang baru. Ngomong kasarnya, oh grup networking baru membuka peluang baru. Contoh misalnya bisa dalam berupa apa? Social network, misalnya kita membuka channel konsisten kayak aku gitu kan, mulai belajar. Walaupun aku harus jujur, kalau aku kayak dalam seminggu kemarin nih, blank gitu. Aku bener-bener blank karena aku bener-bener exhausted gitu. I don't wanna beat myself, tapi aku menyadari, yes, ini ada pressure nih buat aku. Nah, aku menyadari dan aku menerima. Oke, I forgive myself, then let's try to do it. Nah, aku mulai nih siapin bahan untuk, oh ya nih aku prosesnya aku lagi menggodoknya, kayak menggodok grupnya kokoku gimana nih peluangnya kayak apa. Belum tentu akan berhasil, tapi I'm willing to invest my time. I'm willing to actually make it work. Gitu loh. Nah, ini yang aku berasa kayak gitu. Nah, inilah di mana spring itu kita harus bisa melihat apapun yang Tuhan kasih di depan mata kita yang mungkin kelihatannya nggak mungkin. Yang kelihatan ini, peluangnya ini adalah orang yang udah jadi member di grup aku, yaitu koko aku gitu. Tapi kita bisa melihat peluangnya itu yang kita harus cari gitu loh. Sometimes kita nggak realize. Itu yang terjadi masalah. Nah, inilah yang makanya kalau aku bilang, yuk Bapak Ibu, pada saat musim spring, kita harus bisa melihat peluang itu mungkin datangnya terselubung. Tapi kita harus bisa membuka mata kita. Membuka mata kita bahwa kadang-kadang kita harus bisa melihat ke belakangnya gitu. Bisa gak kita ngelihat beyond, apa di belakangnya itu lebih jauh daripada apa yang kita lihat di depan mata kita. Bisa gak kita melihat member kita nih, salah satu member kita, punya gak dia potensi? Dengan kalau kita mengenali satu member, bagaimana dia hidup, bagaimana dia berbisnis, bagaimana dia beraktivitas sehari-hari, mungkin kita bisa melihat sebuah peluang yang kita bisa godok bareng-bareng dengan member itu. Nah, ini yang menurut aku itu adalah musim springnya kita. Inilah springnya. Di mana musim pada saat itu kita harus menurture. Ini benar kita harus investasi waktu, investasi hati kita. Kita bisa nangis bareng-bareng, kita bisa nabok bareng-bareng gitu. Ditabok bareng-bareng, nabok bareng-bareng, nangis bareng-bareng, muntah bareng-bareng. Tapi persiapan itu untuk apa? Untuk summer. Nah, karena itu akan pay off. Itu akan terbayarkan pada saat kita, oh ya waktu kita lakuin. Contoh waktu ngomong kasarnya, waktu aku masuk ke networking yang baru itu kan, aku nggak berasa bahwa I don't have any expectation bahwa ini tiba-tiba akan ada nggak pemikiran kayak gitu. Ada, aku bisa melihat, oh ini semua networking ini orang-orang bisnis, orang-orang sukses yang punya duit. Ngomong kasar gitu loh. Mereka leader.
So cuma tinggal digodok. Jadi aku godok di situ ya. Apakah godoknya aku udah cukup? Belum tentu. Tapi akan terus aku godok, aku terus bangun hubungan sama mereka, bangun ini sampai mereka bisa melihat. Nah, pada saat mereka melihat peluangnya ini, karena pelan-pelan kayak kemarin nih, salah satu grup yang orang yang dari networking itu, aku pergi bareng sama dia pulang, aku anterin dia pulang. Pada saat lagi di perjalanan, ngomongin soal Atomi, ngomongin soal kenapa peluangnya, bagaimana itu menurut saya, oh kita persiapan bangun pipa bisnis, bahwa itu passive income. Kalau lu kerja, lu begini, one day lu retired, lu juga nggak akan ngerasain. Nah, pertanyaannya, kalian persiapin nggak? Nah, aku jadi nanya sama teman aku di situ. Nah, tapi kan itu menabur benih. Nah, ini yang menurut aku, orang-orang potensi-potensi yang tertentu ini yang kita harus pegang di musim spring inilah kita harus tabur terus. Karena kita nggak tahu masuk nggak ke musim summer itu orang. Kalau tiba-tiba masuk ke musim summer, siap nggak kita? Atau malah diambil orang? Nah, itu kan Iya, menjadi betul. pertanyaan. Nah, ini yang menurut aku kita harus bersiapin. Make sure bahwa pada saat penuaian, you are there. Jadi kalau member ada yang kayak lemah segala macam, nggak masalah. Jangan artinya kita buang orang-orang yang kesannya nggak ini. Kita lihat, kita buka, kita cerna. Kenapa ada isu di mana? Oh, bagaimana dia begini? Nah, pada saat kita lihat ada peluang, kita telusuri, kita nurture dan kita bangun. Kayak sekarang, I don't wanna lose my brother. Aku nggak mau kehilangan koko aku. Walaupun dia bilang ini yang mungkin kayak kemarin aku lagi jalan pulang, Rach, pulang dari Bandung kan. Itu aku banyak ngobrol sama dia. Banyak ngobrol sama dia soal ide. Jadi kita ngomong soal ide, bagaimana soal kolaborasi antara dia dengan kita di Atomi bareng-bareng gitu. Nah, tapi begitu kita hit roadblock, bukan artinya oh udah nyesel atau gitu. Nah, ini malah membangkitkan semangat. I have to make it work. I have to make it work. I have to find it ways. Gitu loh. Kalau memang aku harus investasi dan aku harus nurturing, I'm willing to do that. Kenapa? Because he is my brother. Karena dia adalah koko saya. Kalau memang aku bisa bantu dan aku bisa bangun, dan kalau emang kita bisa jalan, why not? Karena ngomong kasarnya, kalau aku bantuin koko aku, di atasnya koko aku itu ada mama aku. Artinya aku bantuin mamaku juga. I'm happy with that. Gitu loh. Jadi, ini yang mendorong. Kembali lagi Nah, berarti kadang-kadang melayani dengan rendah hati. betul. Nah, itulah spring. Karena pada saat di spring itu seringkali kita tuh nggak berasa. Kita nggak mau melayani. Kita berasa, aduh capek ya. Sebabnya kenapa? Euforianya melayani itu biasanya pada saat kita lagi baru join. Betul. Nah, masuk lagi ke ini baru join ya. Nah, ini buat orang-orang yang baru join. Jadi sebenarnya baru join itu bukan di winter. Harusnya kalian itu merasa Itu spring. di spring. Karena kalau baru join itu tuh spring. Karena kalau waktu teman-teman baru join ya, itu list teman-teman yang belum tahu Atomi itu banyak banget. Yang belum tahu Atomi dan yang belum ngeblok teman-teman juga banyak. Ya, nah gitu. Jadi, ya kan? Banyak yang belum ngeblok teman-teman. Nah, kalau ya terus teman-teman belum ngalamin ditolak, belum ngalamin sakit hatinya segala. Jadi itu tuh spring. Jadi jangan mewinterkan spring Anda gitu. Kalau saya waktu pertama join Atomi, yang saya lakukan ya, saya belajar. Saya belajar produk, saya belajar company, saya belajar apa. Itu ditolak. Tapi saya mulai memperkenalkan bisnis ke semua orang yang saya kenal. Dulu saya telepon dengan panduan Ibu Yani Ibrahim, pokoknya 10 orang saya telepon tiap hari. Nah, telepon gitu ya, terus gagal. Gagal iya, ditolak iya, 10-10-nya nolak iya. Tapi udah gitu saya ngefokus ke kenapa saya pilih Atomi. Nah, itu ya, kembali lagi ke di Atomi itu juga ada ini ya, faith, kepercayaan terhadap diri sendiri, kepercayaan kepada perusahaan. Jadi waktu dulu saya pernah waktu saya di tengah-tengah perjalanan Atomi saya pernah dapat 20 member dalam sejam. Gitu karena pakai ini ya, jadi ada apalah bisnis partner saya masukin dengan cara aneh, itu bisa 20 member sejam. Itu saya masukin produk ke mereka mental semua, keluar. Jadi 20 masuk, 20 keluar jam berikutnya. Gitu. Nah, itu why ternyata karena
saya nggak belajar company. Jadi kalau Anda tidak percaya pada perusahaannya, Anda tidak akan mungkin bisa terus membuat orang-orang percaya bahwa Anda itu ada di Spring. Anda bisa membuat orang-orang tuh percaya pada Anda dan perusahaan, nggak mungkin. Jadi yang saya lakukan itu ya saya belajar, saya positif aja. Kenapa positif aja? Saya belajar company-nya. Dari mana? Dari channel Atomic. Gitu, dari mana? Dari semua Google. Saya Google, apakah ini penipuan? Yes. Apakah ini apa? Saya semua Google. Nah, udah gitu, saya tuh belajar Atomi itu ya, pokoknya berbulan-bulan karena terpaksa waktu itu. Terpaksa tuh gara-gara saya harus buka IG Live. Waktu itu saya sudah masuk ke Hmm. winter, semua orang yang masuk keluar lagi, gimana caranya saya mempertahankan? Akhirnya saya IG Live. IG Live itu Hmm. Instagram Live, Facebook Live. Pertama, saya nggak tahu apa itu GSGS, saya nggak tahu apa itu Atomi, saya ditanya KRI itu perpanjangan apa, saya nggak hafal ya. Jadi Hmm. semua itu yang saya alamin di saat winter. Tapi apakah saya spring kemudian? Iya. Nah, kemudian di spring itu saya mulai memperkenalkan bisnis ke semua orang ya. Jadi kalau Hmm. teman-teman yang baru masuk ke Atomi bilang, baru masuk sebulan, udah bilang, Cici, ini saya udah winter. Ya ampun, masih spring. Ya. Nah, gitu, itu pertama. Terus udah gitu, kedua, eh, kalau saya kayak Kokris ya, mungkin kalau saya itu ngalaminnya udah, maksudnya saya ngalamin ditinggalin itu kan. Jadi saya belajar untuk percaya Hmm. sama perusahaan Atomi dan saya percaya sama diri sendiri kok. Jadi kalau saya tuh waktu saya berdoa ya Tuhan semoga saya dibukakan peluang. Kemudian rakitnya lewat gitu ya. Nah, ketika rakitnya lewat, saya akan langsung eh, ya maksudnya saya langsung lompat aja ke rakit manapun yang lewat depan saya. Nah, kenapa saya sangat yakin? Karena saya sudah belajar. Jadi saya belajar berenang ya sebelum saya lompat ke rakit. Jadi kalau saya tenggelam pun saya nggak akan tenggelam. Saya belajar berenang sendiri dan saya belajar untuk memperbaiki rakit tersebut. Nah itu yang saya belajar di Atomi sangat sangat luar biasa ya. Dan saya tuh berterima kasih sama semua musim dingin di hidup saya karena saya jadi percaya sama Hmm. satu orang, yaitu saya sendiri. Ya, saya tuh percaya banget sama saya sendiri. Saya tuh percaya saya bisa handle situasi apabila saya belajar. Nah, ini juga teman-teman harus juga gitu ya, supaya setiap kali ada misalnya nih, kan kalau kalau Pak Kris pakai rakit ya, kalau saya tuh dulu dibilanginnya bis. Jadi kita berdoa ya Tuhan, semoga bisnya datang ya Tuhan. Begitu datang bisnya bobrok. Terus kita nggak mau naik. Kenapa? Karena kita takut mogok di jalan kan. Kenapa kita takut mogok di jalan? Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki bis tersebut. Kalau Hmm. mogok. Nah, kalau saya mikirnya eh, saya akan paling enggak saya belajar sedikit gitu. Jadi kalau si bisnya mogok, saya bisa tukar pikiran sama si siapanya lah, mekaniknya lah, apanya, supaya kita bisa mengusahakan bis itu jalan lagi. Nah itu ya teman-teman yang saya pelajari di Spring itu. Dan itu tuh kenapa saya punya semua pemikiran itu, kok Chris juga ya bisa bertahan lewat winter, bertahan lewat musim gugur. Itu balik lagi ke mindset. Makanya mindset positive thinking. Yang diajarin itu loh, tiap hari baca buku bukan baca gosip. Aduh, itu ya, apalagi saya sih nggak gitu peduli gitu sama sama maksudnya artis mana melakukan apa dan maksudnya politikus mana yang ketangkep di mana. Aduh, I don't care. Kenapa? Karena kejadian itu pun saya hanya bisa menggosipkan itu. Itu tidak berpengaruh sama hidup saya sama sekali. Yang saya lakukan tiap pagi Betul. itu saya bangun, saya cari buku gitu ya. Saya cari bukunya di mana? Saya cari bukunya di si kutu buku. Nah, si kutu buku itu saya nggak di endorse ya. Harusnya dia endorse. Saya udah sering banget ngomong. Nah, ini si kutu buku ini tuh satu channel YouTube yang kata saya teman-teman bakal suka karena itu pakai Indonesia. Kalau buat teman-teman yang audio kayak saya tuh nggak bisa baca buku terus-terusan lama karena nggak masuk. Saya harus audio. Masuk. Nah, kalau audio saya bisa tahan 2 jam gitu dengerin hal yang sama ya gitu. Hmm. Nah itu makanya saya belajarlah tentang positive mindset, belajarlah tentang cara membangun diri sendiri, belajar untuk tidak Betul. jatuh apabila sekeliling kamu menjatuhkan Betul. kamu. Jadi Betul. jangan sedikit-sedikit ngomong, aduh saya kok winter sih Ci. Ya kalau winter
Anda harus membuatnya menjadi spring. Bukan sponsor ya, Anda sendiri. Saya selalu bilang ke semua bisnis partner saya, akan ada 4 musim, ada spring, ada musim dingin, ada summer, ada gugur gitu. Ada 4 musim ini. Saya tidak mungkin ada di setiap musim. Jadi kalau kamu mengharapkan saya untuk terus-terusan ada, ya itu susah. Nah, kalau refreshing info gosip ya, saya lakukan kapan? Waktu sekarang. Jadi sekarang ini IG Live terakhir di tahun ini ya, tahun depan kita mulai lagi. Nah, karena saya dan Kokris juga kita udah sepakat sama Catherine lagi sibuk karena ada banyak perlombaan gitu. Apa sih Dokter Asep lagi ada pelatihan. Kokris juga kan kesini tuh rencananya memang untuk ini juga ya, untuk apa sih liburan dengan keluarga juga, saya juga gitu. Jadi ini Betul. terakhir gitu tentang IG Live. Semoga membuka apa sih mindset teman-teman gitu. Kenapa kita mau lakukan ini semua gitu. Kalau menurut saya yang Kokris lakukan itu luar biasa sih. Maksudnya dia bawa apa sih kokonya sampai ke Bandung gitu ya. Dia berusaha mencari celah di mana si kokonya itu tertarik gitu pada Atomi gitu ya. Dan kalau menurut saya itu luar biasa banget seorang leader karena kalau saya belum tentu saya mau melakukannya untuk satu orang gitu. Karena kalau saya itu saya cenderung suka dengan orang-orang yang sudah menggunakan produk. Karena kalau di Atom itu orang udah menggunakan produk banyak. Biasanya kita nggak usah capek-capek, dia udah jadi leader sendiri. Nah, jangan juga terpatok dengan oh kita nggak usah capek nih, dia udah suka sama produknya, kita nggak usah kasih dia edukasi. Itu yang saya lakukan dulu. Saya yakin banget gitu. Ini orang satu satu rumah udah atomi semua, dia atomi Hmm, lover. Ya udah saya hmm. tinggalin gitu. Nah, jangan gitu juga teman-teman ya. Adalah bersama member Anda gitu sampai dia mengerti ya apa yang harus dia lakukan waktu musim dingin, apa yang harus dia tuai di musim semi gitu. Di musim summer dia harus nabung berapa banyak. Nah, di musim gugur dia harus strategi iklan apa gitu ya. Jadi jangan sampai ditinggalkan begitu saja gitu ya. Ibu Indra Putri sih dia sudah di Jakarta lagi kemarin. Gitu ya, belum ketemu ya. Nanti ya kapan-kapan. Eh, Heeh, Iya. nah gitu aja. Heeh. Apakah ada Ya, pertanyaan sekalian kalau kalau misalnya ada lagi mau sambung? Oke, silahkan. enggak, udah, nggak Ya, apa-apa kalau ada pertanyaan silakan. yuk. Saya cuma Heeh, mau jadi jadi ya, yuk basically sama-sama. sih Heeh. simple simple message-nya aja sih sebenarnya dari semua ini adalah buat kita menyadari gitu loh. Buat kita menyadari bahwa kita tuh ada di mana. Balik lagi kemana? Balik lagi nyentilnya kemana? Ke mindset gitu loh. At the end of the day kebaliknya ke mindset. Bagaimana kita melihat Mindset. melihat kita tuh apa? Coba deh buat kita aware. Pada saat kita ngalamin satu masalah, oh kalau kita lagi euforia, tentu saja namanya euforia, eh, hormon apa dopamin kita lagi naik gitu loh, nggak lagi happy happy gitu. Kesannya lagi Hmm. wow gitu ya kan, dari Atomi Lagi wow mulai semuanya itu dopamin. wow gitu. Iya, lagi high gitu. Ngomong kasarnya lagi high sama Hmm. Atomi gitu loh. Nah, ngomong kasarnya jangan kita ngelihat pada saat kita lagi high-nya doang gitu loh. Tahu bahwa everything this too shall pass. Dimana pada saat kita lagi kayak, oh Hmm. ngomong kasar kayak gini deh. Pada saat kita kelaparan, makanya kita udah kelaparan banget, tahu-tahu kita dapat makanan, ngebludak. Hmm. Satu suap, dua suap, tiga suap pertama, piring pertama, kesannya wow. Coba piring kedua, piring ketiga, piring keempat, piring kelima, disuplai terus. Begah. Hmm. Nah, saya ngomong kasar nih, kalau kita pergi makan buffet waktu itu saya ada kejadian nih di luar ya, untuk menceritakan bahwa euforia ya. Nah, pada saat ada lomba makan sushi, kalau berhasil bisa dapet, wah pokoknya wow lah Hmm. gitu ya. Makan sushi, saya bilang, wah sushi mah gampang, kecil-kecil, masa nggak bisa sih? Kalau lagi makan makan biasa, wah kesannya kan bisa makan banyak, bayarnya juga luar biasa gitu. Ini mumpung bayar cuma sekian, boleh makan sepuasnya gitu loh. Nah, Hmm. waktu nyobain, wah makan pertama, nyom 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 nyom, disuruh makan 50. Begah, Udah di mulai ya, 20 juga spring, udah mulai, summer, oh gugur. no, oh no. Iya, udah mulai itu lagi fall. Udah mulai fall tuh. I Hmm. can see what next.
There are still masih ada 30 sushi di depan saya. Nah, pada saat itu, Wah. lama-lama, eh, eh, gitu loh. Nah, ini kan yang inilah yang namanya strategi gitu loh. Nah, sekarang ekspektasi. Hmm. Nah, ini balik lagi kepada kita. Kita harus aware. Kalau kita tahu itu kita akan mengalami seperti ini, nah, kita harus tahu apa yang harus kita lakuin. Pada saat kita lagi musim fall, itulah di saat dimana kita harus analisa bisnis kita. Kekuatannya kita di mana, kelemahannya bisnis kita di mana. Di winter itu di masa musim di mana kita harus rest and study, rest and uh, relearn, gitu loh. Nah, Mhm. pada saat itu yang kita harus fokusin bukan di weakness. Bapak Ibu, jangan pernah fokus di weakness. Jangan pernah fokus di weakness orang lain. Hmm. Saya harus ngomong, kenapa? Kesalahannya kita selalu bilang apa? Kita harus belajar di weakness-nya kita. Nah, kemarin ini kita Nah, belajar ya, itu. Rach, di bukunya di Mhm. Leadership Gold, ya kan? Mhm. Dibilangnya apa? Waktu itu ada satu yang contoh, dibilangnya apa? Yang si Tiger Wood, ya kan? Tiger Ah, Wood latihan, ya kan? Dia dibilangnya, ah. oh Tiger Wood latihan tuh apa dia Tiger Wood latihan untuk yang tingginya dia, bahwa dia mukulnya yang jeleknya. Itu dia lagi melatih kelemahannya dia. Justru salah. Dia melatih kelemahannya dia di bidang yang dia strength. Jadi intinya itu adalah strength pointnya dia. Dia pemain golf. Kalau dia latihannya main Hmm. catur, itu Pusing. namanya salah total. Nah, makanya kan Hmm. waktu waktu Tiger Wood berhenti dari golf, dia main main baseball, gagal. Dia mencoba segala macam Karena itu kayak contoh benar-benar di kelemahan itu. bukan bukan betul bukan bidangnya dia. Nah, inilah makanya menurut Iya. saya jadi inilah yang kita harus belajar Bapak Ibu. Jadi kita harus menyadari inti message semua ini kita menyadari musim ini adalah kita jadi tahu kalau kalau kita tahu abis ini ada musim winter, kita nggak bakal kecewa Bapak Ibu, Mhm. ya. Kita nggak akan kecewa kalau abis ini ada musim fall, ya. Bahwa akan ada orang Mhm. yang akan nolak kita, bahwa akan ada orang yang akan bilang, oh produknya Atomi nggak bekerja, oh produk Atomi kemahalan, oh produk Atomi begini, oh daftar membershipnya itu susah, oh gua nggak mau kasih KTP, gua nggak mau kasih driver license, gua nggak mau kasih begini. Nah, yang kalau kayak gitu ya itu kita mesti menyadari, gitu loh. Bahwa kalau kita Betul. sudah mengekspektasi, kita udah ada ekspektasi bahwa ini adalah musimnya kita, dan kita tahu ini adalah di mana kita harus belajar sehingga kalau kita udah tahu oh ini musim fall dan kita nggak ada ekspektasi yang namanya kita akan kecewa dengan diri kita gitu, kita akan kecewa dengan bisnis kita dan kita akan bekerja oke, okay. Then I have to prepare for the next season. Saat ini aku lagi di winter, kayak sekarang ini aku lagi di spring nih. Spring persiapan untuk persiapan untuk summer. Tapi aku harus bekerja Mhm. di springnya aku ini. I have to work on this to make it work. Untuk bekerja inilah saat ini aku harus bekerja. Aku harus spend time. Makanya waktu aku pulang, aku bilang sama istri aku juga, aku pulang, yes, for fun. Tapi I am focusing still right now karena aku lagi bangun masa ini sekarang. Di mana masa ini aku lagi bangun untuk masa bangun pipa. Pipa aku masih belum kuat, jadi aku harus Hmm. perkuat. Nah, bagaimana cara perkuatnya? Ya udah, ya ini sekarang cari channel, cari buka channel gimana caranya kita mengembangkan Atomi secara kreatif. Jadi nggak cuma terpatok dengan contoh. Apakah cuma home party? Home party, yes, saya setuju. Yuk, demo. Kayak kemarin akhirnya kita demo ya, Rich ya. Nah, Iya. walaupun nggak gede Mhm. ya nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kita Mhm. kembangin. Tapi bukan cuma soal itu. Aku lagi mengembangkan lagi sama koko aku berpikir dengan banyak different type of ways gitu untuk kita bisa mengincorporate menggabungkan Atomi di dalamnya gitu. Nah, apakah perlu Mhm. investasi atau segala macam? No problem. Namanya juga bisnis. Bapak Ibu bisnis tetap akan ada investasi. Tapi investasi itu kan bukan artinya harus stok barang. Contoh, ya kan praktisi jelek Oh. nih, ya kan? Mhm. Tapi di lain pihak kita juga harus investasi apa? Investasi diri, investasi waktu, investasi pikiran, di mana kita harus mencari kreatif, mengembangkan
mengembangkan sesuatu apa ya, cara untuk kita bisa lihat member kita. Jadi fokusnya ke member kita gitu. What's in it for them? Apa nih yang mereka bisa dapat dari sini? Itu Spring tuh. Fokusnya kita ke mereka, bukan ke saya. Fokus saya ini harus ke mereka, bukan ke saya. Nah, ini yang saya lagi belajar, saya belajar banget, saya bersyukur koko saya juga orang bisnis, dia juga orang yang jujur lebih detail dari saya. Jadi dia waktu saya hajar dengan satu ide, dia hantem. Aduh. Maaf, Langsung dihantam kok. kesenggol. Waduh. Kaget Tapi aku ini lucu tiba-tiba banget ya. jatuh. Ini kalau yang belum belum pernah kenal kokonya Kok Kris, itu seperti Hmm, langit, seperti day and night. Ini betul. siangnya, kokoknya malamnya. Betul. Betul. Nah, tapi dengan begini, saya dihantam sama dia. Karena dia pemikirannya kritis juga gitu loh. Saya belajar jauh lebih kritis itu karena apa? Karena saya bergaul sama dia dari dulu. Nah, waktu saya bergaul sama dia, saya orang yang, wah, saya orangnya komik gitu loh. Saya bisa komik gitu kalau lagi cerita-cerita kayak gini kan gitu. Tapi saya belajar waktu saya bergaul dengan dia, udah berapa lama saya bergaul dengan dia, tapi itu saya juga belajar dengan waktu saya belajar tentang akunting, di mana di akunting saya harus planning, di bisnis saya harus planning dan nah ini semua jadi kolaborasi. Nah, inilah. Nah, semangat amat jadi sangat tersenggol. Ya betul, saya komikal Bu Indra ya. Maaf. Jadi saya sangat wah. Nah, itu memang karakter saya. Itulah strong point-nya saya. Gitu. Tapi saya mau membalancekan seperti kata Rachel bilang gitu, harus balance nih kita. Nggak bisa cuma produk doang. Nah, Rachel mulai mengerti hal ini. Saya udah mengerti, saya maksudnya gini, saya mengerti bahwa saya nggak bisa menyamakan diri saya sama Rachel. Saya nggak bisa menyamakan diri saya sama upline saya, ya kan? Karena upline saya larinya udah kayak citah, kayak citah gitu loh. Bisnisnya kayak citah. Nah, kalau saya kayak apa gitu. Nah, kalau saya bilang saya kayak citah, saya bohong sama diri saya sendiri. Tapi bukan artinya saya nggak mendukung, bukan artinya saya nggak akan maju. Nah, ini yang harus kita bisa lihat. Seringkali yang terjadi kita membandingkan sama upline kita yang bisnisnya kayak citah, bulet, gebrek gitu, Nah, tiba-tiba terus kita jadi oh no gitu maksudnya. Nah, ini yang baper seringkali ya, terjadi akhirnya, jangan. nah baper di winter malah jadi kita gebrek, hancur. Waktu Ya. euforia ke fall, tiba-tiba pada saat di fall nih kita ngebandingin apa? Upline kita maju terus. Upline kita sep 20 kali presentasi. Wah, upline kita 100 orang join di membernya dalam ini. Nah, waktu musim winter, Atomi bukan buat saya. Nah, itu Nah, pertanyaannya. itu. Akhirnya live scenario nggak dibikin. Nah, di winter itulah live scenario harus bikin. Live scenario harus direview. Live scenario harus diputuskan benar-benar. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya bilang, sesimpelnya adalah saya cuma pengen mengajak supaya kita semua bisa aware. Kita semua bisa aware, kita semua bisa menyadari, oh, kondisi kita kayak apa, fokusnya kita kayak apa. Oh, kita lagi di musim apa. Nah, kalau kita lagi di musim dingin, respons kita tuh umumnya seperti apa? Karena respon kita secara yang spontan itu adalah mirror refleksi dari pola pikir kita. Hmm. Jadi apapun di setiap musimnya itu yang kita ada di musim kita, respons pertama kita itu respon yang spontan dari kita yang kita coba kita lihat. Seringkali terjadi responsnya seperti apa? Pasti akan ada patternnya kita. Patternnya kita tuh respon seperti apa? Kalau ada masalah, respon seperti apa? Nah, itu adalah pola pikirnya kita. Balik lagi ke pola pikir kita. Kalau kita nggak mau kehidupan kita seperti ini, dan responsnya seperti itu, kenapa nggak kita merubah pola pikir kita? Kenapa nggak kita mulai dari kita merubah pola pikir kita sehingga kita memandang dengan cara yang berbeda? Karena mungkin Tuhan udah kasih peluangnya di depan, cuman kitanya aja yang nggak ngeliat, kitanya aja yang nolak. Karena kita pola pikirnya nggak bisa ngeliat akhirnya. Jadi ya itu aja. Jadi saya cuma tutupnya di situ aja. Kalau ada pertanyaan Ya, ya, silakan. ya. Ya, kalau ada pertanyaan bagaimana cara mengatasi winter, terus benih apa yang ditanam di saat spring, ya itu kan sebenarnya ada ya, cuma karena sekarang sudah melebihi, jadi ditutup saja. Jadi gitu aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan ini tuh ada, jadi teman-teman bisa tinggal tinggal klik di Google namanya Seasons of Business.
Itu ada Hmm. spring, winter, summer, fall gitu kan. Terus udah gitu teman-teman juga bisa cari di Google juga, bisa di YouTube juga Banyak, tentang banyak ini. Nah, banget. jadi yuk Hmm. kita mau banyak banyak banget. Jadi kalau mulailah dari diri sendiri dulu gitu. Mulai dari diri sendiri, coba dipraktekkan ke orang lain gitu. Nah, nanti kalau teman-teman merasa, wah oke ya oke. Ini satu lagi dari saya testimoni pribadi tentang betapa gampangnya untuk melewati winter ya. Sebenarnya gini, saya itu 2 minggu yang lalu, 2 minggu lebih yang lalu, saya mulai konsistensi walk. Itu gara-gara Bapak di atas juga sih, sama semua di IG Live ya. Kita itu disuruh jalan kaki 30 menit, 40 menit. Nah, gara-gara saya itu saya ngerasa lemah banget waktu di Success Academy yang terakhir di Jakarta. Kita Hmm. disuruh kan sangat ngantri ya, ngantrinya tuh 2 jam lebih. Di situ saya mau pingsan rasanya. Soalnya panas, harus berdiri lama. Nah, saya ngerasa bahwa endurance saya, kekuatan saya itu rendah banget walaupun pakai hemohim gitu ya. Nah, jadi cara saya gimana? Saya mulai setiap saya YouTube, saya pakai YouTube walk at home namanya, jalan di rumah 30 menit, 40 menit karena kan kalau Bapak di atas di Australia bisa jalan keluar ya. Kalau di saya kan nggak Yap. mungkin malam-malam jalan keluar gawat. Nah, Hmm. jadi saya Aha. pakai YouTube itu, saya screenshot, saya taruh di status. Cuman gitu loh. Saya screenshot, taruh status. Saya screenshot, saya taruh status. Setelah 10 hari, mulai ada yang ngomong, Ci itu kayaknya rame ya gitu, walk at home-nya. Iya itu channelnya apa, saya kasih channelnya. Udah gitu mereka nanya, itu ngebakar lemak ya Ci? Ya enggak terlalu ya, maksudnya itu kan jalan kaki doang. Kalau kamu memang pengen yang benar-benar ngebakar lemak, bagus buat lemak visceral kamu gitu ya, buat kamu bisa lebih langsing ya kamu minumnya pakai puerti ya, sama puerti juga gitu sesudah kamu makan malam, ya kamu jalan kaki pakai itu. Nah itu tuh saya cuma ngomong gitu doang. Udah gitu, Cici pakai apa lagi supaya lebih sehat ya? Saya bilang saya pakai spirulina. Saya pakai produk-produk Indonesia ya teman-teman. Saya tuh karena kalau udah dekat-dekat Desember gini suka red flag. Nah, jadi kita Ah. pakai Indonesia atau mie Indonesia aja. Spirulina saya minum, terus hemohim, nah sebagainya. Yes. Itu saya cuman sharing. Jadi saya itu kan terkenalnya di skincare ya. Jadi Puarti dan sebagainya itu saya udah lama banget nggak sharing. Saya sharingnya itu doang. Dan ternyata saya mencapai mastership dengan itu. Gitu, dengan Hmm. sharing-sharing yang saya sebenarnya mikir, oh ternyata ini adalah pendekatan cara baru yang saya nggak pernah sadar bahwa ini tuh pendekatan. Karena saya cuman Hmm. screenshot, tempel. Nanti sesudahnya saya bilang ya sesudah ini saya minum puer. Nah, sebelumnya saya minum puer. Terus sesudahnya saya kalau pengen kamu udah jalan kaki 40 menit, pasti akan jauh lebih aware tentang makan sehat gitu ya. Makan sehat, kita akan lebih aware bahwa kita jangan ngebuang cuma-cuma progres yang kita dapat. Jadi saya pakai ini buat makan malam saya gitu ya dengan buah dan sebagainya. Ternyata saya cuma ngomong itu doang, ya penjualan ternyata jalan ya. Nah, itu jadi sebenarnya kalau di Atomi itu banyak sekali jalan menuju Roma. Winter Anda bisa teratasi asal Anda itu memang gunakan produknya, share the product, dan attend meeting supaya Anda tahu gitu waktu ditanya nggak telepon sponsor gitu ya. Oke, segitu aja dari saya. Kalau yang suka model begini, mungkin kita akan bikin Zoom-nya nanti dengan Kokris karena kan ini Hmm. sebenarnya lebih enak kalau dipakai kayak Zoom ya, ada slide-nya segala macam. Cuman ya ini saya selalu bilang bahwa ke Atomi Sandra juga ya sama-sama San. Ini tuh kenapa saya sama Kokris tuh memutuskan berbayar kalau di Zoom. Bukan berbayar uang ya, berbayarnya nanti kita lihat bayarnya PV atau apa gitu. Pokoknya untuk memboosting PD teman-teman juga, kepercayaan diri teman-teman di sini. Jadi teman-teman boleh ikut level 1 kalau teman-teman bisa menjual berapa gitu. Nanti level 2 mungkin kalau penjualan teman-teman mencapai berapa. Nah, kalau kayak gitu kan teman-teman juga bisa ada target ya. Saya pengen ikutan kelas ini nih, berarti saya harus bisa sharing berapa PV gitu bulan minggu ini. Nah, kayak gitu-gitu semoga teman-teman juga jadi
ingin ya untuk ikut kelasnya gitu. Nah, kelasnya itu kalau mau hubungi Kokris langsung atau saya atau Catherine atau Dokter Asep ya. Yep, Atau Hans atau Milavers kalau misalnya mau. Nah, yep. dihubungi aja kami nanti kalau cukup waktunya, cukup orangnya kita nanti iniin ya, kita telepon masing-masing orang gitu. Karena jangan terlalu banyak juga tapi efektif gitu dan orangnya mau komitmen Betul, gitu ya. Oke, terima kasih sekarang semuanya betul. sudah menonton. Nanti Kokris jangan lupa di save Yep, ya. Oke, no terima worries. kasih I know semuanya. what I'm doing Sampai now. jumpa. Hah? Thank you Oke, semuanya. thank you kok. Ya, thank you ya. Thank Dadah. you. Bye.